Ibu mertua menghinaku wanita miskin hanya karena tidak memakai perhiasan mewah seperti dia. Ku buat ia terkejut saat tahu bahwa aku bos agen travel. Aku lempar uang ke mulutnya hingga membuat ia merasa terhina. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara malam itu terasa hangat, diselingi semilir angin yang membawa aroma melati dari dekorasi megah di gedung pernikahan. Gemerlap lampu kristal memantul indah di gaun-gaun malam yang berkilauan, tawa renyah bersahutan, dan alunan musik klasik mengalun lembut. Ini adalah malam bahagia bagi adikku, Riana, yang akhirnya mengikat janji suci dengan kekasihnya. Aku, Wulandari, merasa lega sekaligus terharu melihat senyum kebahagiaan di wajahnya. Gaun brokat berwarna hijau zamrud yang kupakai, meskipun sederhana tanpa banyak hiasan, terasa nyaman dan membuatku merasa anggun. Sebuah kalung mutiara peninggalan nenek melingkar di leherku, warisan berharga yang punya nilai sentimental lebih dari sekadar harga. Di sampingku, Rama, suamiku, menggenggam tanganku erat. Matanya memancarkan kebanggaan dan cinta yang menenangkan. Kami sudah menikah hampir 5 tahun, dan selama itu, Rama selalu menjadi pilar kekuatanku, jembatan antara dua dunia yang berbeda, duniaku yang sederhana dan dunia keluarganya yang gemerlap. Keluarga Rama terpandang, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan tentu saja, gaya hidup yang tak jauh dari kemewahan. Aku, sebaliknya, berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ayahku seorang pensiunan guru, dan ibuku ibu rumah tangga. Sejak awal hubungan kami, perbedaan ini memang sering menjadi topik pembicaraan di antara kerabat Rama. Saat kami beranjak dari meja makan prasmanan, sebuah suara melengking menghentikan langkah kami. "Oh, Wulan, di sini rupanya kamu. Mama kira kamu tersesat di antara para pelayan." Itu suara Ibu Ida, ibu mertuaku. Ia berdiri tak jauh dari kami, dikelilingi beberapa teman arisannya yang bergelimang perhiasan dan tawa dibuat-buat. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian menunjuk ke arahku. Gaun malamnya, yang sepertinya didesain khusus, berkilauan di bawah cahaya lampu. Di lehernya, kalung berlian yang mencolok, yang kudengar harganya setara dengan 1 unit mobil mewah. "Mama." Rama menyapa dengan nada sedikit tegang, ia merasakan arah pembicaraan ini. Ibu Ida melambaikan tangannya seolah menepis sapaan Rama. Matanya yang tajam menelisik penampilanku dari ujung kepala hingga kaki, berhenti sejenak di kalung mutiara sederhanaku. Senyum sinis terukir di bibirnya. "Mama kira kamu akan tampil sedikit berbeda untuk pernikahan adikmu. Tapi, oh, ternyata gayamu masih sama ya, Wulan. Sederhana sekali." Ia sengaja menekan kata, sederhana, dengan nada meremehkan. Salah satu temannya, wanita dengan tatanan rambut tinggi dan bros permata di dadanya, ikut menimpali. "Iya, Bu Ida. Padahal kan menantu Anda itu istri pengusaha sukses. Agak kurang cocok rasanya kalau penampilannya begitu." Pipiku terasa panas. Ucapan itu seperti sengatan listrik. Aku mencoba tersenyum tipis, menanggapi dengan sopan. "Maaf, Mama. Saya memang lebih nyaman dengan gaya yang praktis dan tidak berlebihan." Ibu Ida tertawa renyah, tawa yang tak sampai ke matanya. "Praktis? Atau memang tidak punya yang lebih baik untuk dipamerkan?" Ia melirik pergelangan tanganku yang kosong, tak ada gelang mewah seperti yang ia pakai. "Lihat aku, menantumu yang sukses ini, berlianku berkilau di setiap sudut. Ke pesta pernikahan adikmu sendiri saja tidak mampu memakai perhiasan mewah. Dasar wanita miskin." Kata-kata, wanita miskin, itu menohokku. Bukan karena aku miskin, tapi karena ia mengatakannya di tengah keramaian, di hadapan banyak orang yang jelas-jelas mendengar. Aku tahu, ini bukan kali pertama. Sejak awal Rama memperkenalkan aku padanya, ia selalu membanding-bandingkan. Ia ingin Rama menikah dengan wanita dari kalangan yang sama, yang bisa menambah pundi-pundi bisnis keluarga. Aku,
dengan latar belakangku, adalah anomali di mata Ibu Ida. Rama, di sampingku, mengepalkan tangannya. Aku bisa merasakan kekesalannya. Jangan begitu. Wulan terlihat cantik apa adanya. Ia membela. Namun, Ibu Ida seolah tuli. Rama, kamu ini terlalu membela. Mama hanya bicara fakta. Wanita itu harus bisa membawa diri, tahu bagaimana tampil di depan umum. Bukan cuma bisa dandan seadanya dan berharap suami yang biayai. Kau itu wanita, harusnya punya ambisi. Jangan hanya jadi beban. Mendengar itu, api kemarahan di dadaku mulai berkobar. Beban? Aku? Sebuah senyum sinis namun penuh tekad muncul di bibirku. Ibu Ida tidak tahu siapa aku sebenarnya, atau apa yang sudah kuraih dengan kedua tanganku sendiri. Ini adalah titik awal, sebuah pemicu. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Aku akan membuat Ibu Ida terkejut, sampai ia menyadari betapa salahnya ia menilaiku. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan, sebuah rencana mulai terbentuk di benakku. Sindiran Ibu Ida malam itu masih terngiang, menusuk-nusuk benakku seperti jarum berkarat. Dasar wanita miskin. Tidak punya yang lebih baik untuk dipamerkan. Hanya jadi beban. Kata-kata itu berputar-putar tanpa henti, memicu ingatan akan setiap tetes keringat, setiap jam tanpa tidur, dan setiap perjuangan yang telah kulewati untuk sampai pada titik ini. Aku bukanlah wanita miskin, atau beban, seperti yang Ibu Ida bayangkan. Justru sebaliknya, aku adalah Wulandari, seorang wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari nol, dengan kedua tanganku sendiri. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup sederhana, jauh dari gemerlap kemewahan. Orang tuaku, meskipun bukan dari kalangan berada, mengajariku arti kerja keras, kemandirian, dan integritas. Ayahku, seorang pensiunan guru SD, selalu menanamkan pentingnya pendidikan dan kejujuran. Baginya, ilmu adalah kekayaan abadi yang tak bisa dicuri siapapun. Ibuku, dengan segala keterbatasannya sebagai ibu rumah tangga, selalu berhasil menciptakan kehangatan dan kebahagiaan di rumah kami yang mungil. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka memberiku bekal yang jauh lebih berharga daripada harta benda, nilai-nilai kehidupan yang kuat dan etos kerja yang tak pernah padam. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude dari jurusan manajemen bisnis, aku dihadapkan pada pilihan umum, melamar pekerjaan di perusahaan besar atau mencoba peruntungan sendiri. Aku melihat sebuah peluang di industri pariwisata yang kala itu sedang menggeliat pesat di Indonesia. Banyak orang ingin bepergian, menjelajahi keindahan Nusantara maupun dunia, tapi mereka sering kesulitan mengurus segala tetek bengeknya. Tiket, hotel, visa, transportasi lokal, hingga itinerari yang pas. Aku melihat celah itu, sebuah agen travel yang bisa memberikan solusi komprehensif dan terpercaya. Dengan modal awal yang sangat terbatas, hanya sekitar 10 juta rupiah dari tabunganku dan pinjaman kecil tanpa bunga dari paman yang sangat percaya pada potensi dan semangatku. Aku memulai semuanya dari sebuah ruangan kecil di sudut rumah sewa. Dindingnya masih polos. Hanya ada satu meja butut, sebuah kursi bekas, dan laptop tua peninggalan kakak. Aku menamai usahaku, Wulandari Travel Tour, dengan harapan nama itu akan membawa keberuntungan dan kepercayaan. Awalnya, aku hanya melayani pesanan tiket pesawat dan reservasi hotel untuk kenalan dekat dan teman-teman kuliah. Aku tak punya banyak koneksi, apalagi modal untuk berpromosi besar-besaran. Setiap hari, aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, membandingkan harga tiket dari berbagai maskapai, menyusun itinerari perjalanan yang paling efisien dan menarik, hingga mempelajari seluk-beluk pengurusan visa ke berbagai negara. Aku sering tidur larut malam, bahkan terkadang dini hari, demi memastikan setiap detail terpenuhi. Aku adalah CEO, marketing, customer service, sekaligus akuntan bagi bisnisku sendiri. Perjalanan itu tidak selalu mulus. Aku seringkali diremehkan, disepelekan, bahkan pernah menjadi korban penipuan oleh oknum tak bertanggung jawab yang pura-pura menjadi pemasok jasa. Pernah suatu ketika, rombongan besar turis yang seharusnya berangkat ke Raja Ampat ternyata tidak bisa karena kesalahan administrasi dari biro jasa lain yang kupercaya untuk urusan perizinan, dan aku harus menanggung seluruh kerugian finansial yang mencapai puluhan juta rupiah,
serta reputasiku dipertaruhkan habis-habisan. Saat itu, rasanya ingin sekali menyerah, mengubur mimpiku dalam-dalam. Namun, aku punya prinsip kuat yang selalu kupegang. Komitmen adalah segalanya, dan kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Aku tak ingin mengecewakan siapapun. Kekecewaan satu pelanggan saja bisa menjadi pisau bermata dua, berpotensi mematikan bisnis kecilku sebelum sempat tumbuh. Aku belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki sistem, membangun jaringan langsung dengan berbagai maskapai terkemuka, hotel-hotel bintang 5, hingga operator tur lokal dan internasional yang terpercaya. Aku rela bekerja siang malam, seringkali tanpa istirahat di akhir pekan, demi memastikan setiap perjalanan klien berjalan lancar dan berkesan. Sedikit demi sedikit, kepercayaan klien mulai tumbuh. Dari mulut ke mulut, namaku mulai dikenal luas sebagai agen travel yang handal dan profesional. Dalam kurun waktu 5 tahun, dari satu ruangan kecil dengan modal pas-pasan, Wulandari Travel Tour berkembang pesat menjadi sebuah agen travel yang cukup disegani di industri pariwisata. Kami memiliki kantor pusat yang representatif di kawasan bisnis Jakarta Selatan, dan 2 cabang yang ramai di kota besar lainnya, yaitu Bali dan Yogyakarta. Jumlah karyawan kami kini mencapai lebih dari 50 orang, termasuk staf ahli di bidang destinasi, logistik, dan pelayanan pelanggan. Kami melayani berbagai paket wisata, mulai dari perjalanan domestik eksotis hingga tur internasional yang mewah, bahkan paket umroh dan haji plus yang terorganisir dengan baik. Keuntunganku cukuplah untuk membeli aset properti, berinvestasi di berbagai sektor, dan hidup layak tanpa harus bergantung sepeser pun pada penghasilan Rama. Aku tidak pernah memamerkannya, karena bagiku, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa besar harta yang dipamerkan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kuberikan pada orang lain, dan seberapa tulus aku menjalani hidup. Ketika aku bertemu Rama dan kami mulai menjalin kasih, aku sudah menjadi Wulandari yang mandiri dan sukses dengan caraku sendiri. Rama tidak pernah peduli dengan latar belakang keluargaku yang sederhana, atau seberapa banyak perhiasan yang kupakai. Ia mencintaiku apa adanya, menghargai setiap tetes keringat dan kerja kerasku, serta selalu mendukung setiap langkah dan keputusanku. Aku selalu menahan diri untuk tidak menceritakan detail bisnisku kepada keluarga Rama, terutama Ibu Ida. Bukan karena aku malu, tapi karena aku tahu pandangan mereka. Mereka hanya akan melihat angka-angka fantastis di rekening bank, bukan proses perjuangan dan dedikasi di baliknya. Dan aku tidak ingin kemewahan bisnisku memengaruhi pandangan Rama terhadapku. Aku ingin ia melihatku sebagai Wulan, kekasih dan istrinya yang sederhana, bukan sebagai bos agen travel yang bergelimang uang. Rama tahu aku punya bisnis, tapi ia tidak tahu seberapa besar dan seberapa suksesnya. Itu adalah rahasia kecil kami berdua, yang sengaja kami jaga dari mata julid dan penilaian superficial Ibu Ida. Namun, sindiran Ibu Ida malam itu telah memecah batasan kesabaranku. Perkataannya tentang wanita miskin dan beban telah menyulut sumbu emosi yang selama ini kupendam. Kali ini, rahasia itu akan kubuka. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa penilaiannya sepenuhnya salah. Bahwa seorang wanita bisa sukses dengan caranya sendiri, dengan integritas dan kerja keras, tanpa harus mengenakan berlian sebesar biji jagung. Bahwa harga diri tidak diukur dari perhiasan, melainkan dari integritas dan hasil keringat sendiri. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan kamar tidur. Rama sudah pulas di sampingku, tak menyadari badai kecil yang sedang kubangun dalam pikiran. Rencana sudah mulai tersusun rapi dan detail di benakku. Ibu mertua, bersiaplah untuk terkejut. Karena kamu akan segera melihat sisi lain dari menantumu yang miskin ini. Malam setelah pesta pernikahan adikku berlalu, namun gemas sindiran Ibu Ida masih melekat di benakku seperti lem yang tak mau lepas. Kata-kata, wanita miskin, dan beban, adalah pemicu yang sempurna, detonator emosi yang selama ini kupendam rapi. Aku tahu, inilah saatnya. Aku tak bisa lagi menunda untuk menunjukkan pada Ibu Ida siapa aku sebenarnya, bukan seperti bayangan picik yang ia miliki. Namun, aku tak mau sekadar membalas dengan amarah buta. Aku ingin balasanku elegan, telak, dan tak terlupakan, tanpa harus mengorbankan integritasku atau nilai-nilai yang selama ini kujunjung tinggi. Aku akan membiarkan fakta berbicara, bukan kata-kata kosong. Keesokan paginya, setelah Rama berangkat ke kantor dengan wajah masih sedikit khawatir, aku langsung memulai strategiku yang sudah matang.
Langkah pertama adalah menciptakan kesempatan yang pas dan panggung yang sempurna. Aku mengambil ponselku, mencari kontak Ibu Ida di daftar favorit, dan menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh ketenangan yang kumiliki. Ini akan menjadi panggilan yang berbeda dari biasanya. Sebuah prelude untuk simfoni kejutan. Halo, MA? Sapaku dengan nada seramah mungkin, menyembunyikan rencana besar yang bergolak di balik suaraku yang tenang. Aku bahkan melukis senyum tipis di bibirku, seolah ini adalah panggilan rutin yang tak berarti. Oh, Wulan? Ada apa? Tumben sekali telepon Mama pagi-pagi begini. Sahut suara Ibu Ida dari seberang, nadanya terdengar sedikit terkejut, bahkan mungkin sedikit curiga. Biasanya, akulah yang lebih banyak menerima panggilannya. Entah itu untuk menanyakan keberadaan Rama, mengeluhkan pegal-pegal di punggungnya, atau sekadar memamerkan tas barunya. Saya hanya ingin mengundang Mama makan malam, MA, kataku, mencoba terdengar sangat santai, seolah ini adalah ide mendadak yang baru saja terlintas. Rama juga akan ikut, tentu saja. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan penting dengan Mama. Ini, mengenai masa depan kita bersama. Aku sengaja menambahkan frasa terakhir itu, tahu betul betapa Ibu Ida peduli, atau lebih tepatnya, ingin mengontrol masa depan keluarga Rama. Sejenak hening, di mana hanya terdengar suara napasnya yang teratur. Aku bisa membayangkan Ibu Ida mengerutkan kening, mencoba menebak-nebak maksudku. Otaknya pasti sedang bekerja keras menganalisis setiap kata yang keluar dari mulutku. Makan malam? Penting? Masa depan? Ada apa? Kamu hamil? Atau Rama membuat masalah lagi? Tanyanya lugas, tanpa basa-basi yang tak pernah ia kuasai. Suara kerutan dahinya seolah bisa kudengar dari seberang telepon. Aku tersenyum tipis. Bukan, MA. Bukan soal itu. Aku mengambil jeda sejenak, membangun suspense. Ini soal pekerjaan, MA. Saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya akan sangat menarik perhatian Mama, dan mungkin akan membuat Mama bangga. Aku sengaja memilih kata, pekerjaan, dan menarik perhatian, serta bangga, untuk memancing rasa penasarannya hingga ke ubun-ubun. Aku tahu, Ibu Ida selalu tertarik pada segala hal yang berbau bisnis, keuntungan, dan tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan citra atau pamer kekayaan. Oh, soal pekerjaan? Pekerjaan apa? Jangan bilang kamu mau minta modal dari Rama lagi untuk usahamu yang itu-itu saja. Nadanya berubah skeptis, sindiran lama tentang bisnisku yang ia anggap remeh kembali muncul. Sebuah ejekan tersirat yang membuatku semakin yakin akan langkah yang kuambil. Bukan, MA. Justru sebaliknya. Jawabku dengan nada penuh misteri. Ini mungkin akan jadi kejutan besar untuk Mama. Bagaimana kalau besok malam, di restoran bintang 5, The Grand Horizon, yang baru buka itu? Saya sudah reservasi meja. Kabarnya, tempat itu sangat eksklusif dan reservasi antreannya bisa sampai berminggu-minggu. Loh. Aku menyebut salah satu restoran paling mewah dan eksklusif di Jakarta, tempat di mana Rama dan keluarganya sering mengadakan pertemuan penting dengan kolega bisnis kelas atas. Sengaja, aku memilih tempat itu untuk menguatkan kesan penting, eksklusif, dan wah pada pertemuannya. Ini adalah salah satu tempat di mana Ibu Ida sangat suka dilihat orang. Ibu Ida terdiam lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Aku bisa mendengar ia menarik napas. Restoran, The Grand Horizon, memang sedang naik daun, menjadi primadona di kalangan sosialita dan pebisnis. Mendapatkan meja di sana tanpa reservasi jauh-jauh hari hampir mustahil. Aku tahu ia pasti sangat terkejut sekaligus penasaran, dan mungkin sedikit heran bagaimana aku bisa mendapatkan reservasi itu. Di sana? The Grand Horizon? Tumben sekali kamu bisa dapat meja di sana. Wulan, bukannya harganya sangat mahal? Dan reservasinya susah sekali. Ada nada kecurigaan, tetapi juga semburat kekaguman yang samar dalam suaranya. Jangan khawatir soal itu, MA. Biar saya yang urus semuanya. Mama hanya perlu datang dan menikmati makan malamnya. Jawabku mantap, tanpa ragu sedikit pun. Aku sudah mengantisipasi setiap pertanyaan dan keraguan yang mungkin muncul darinya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Ibu Ida berdeham. Baiklah, kalau kamu yang mengundang, Mama akan datang. Rama sudah tahu soal ini. Sudah, MA.
Rama juga setuju dan senang. Sampai jumpa besok malam, Ma, kataku seraya mengakhiri panggilan dengan senyum kemenangan yang tak terlihat olehnya. Aku meletakkan ponsel dan menghela napas panjang. Puas. Undangan itu sudah kuberikan, dan umpan sudah berhasil kulempar. Sekarang, tahap selanjutnya adalah menyiapkan panggung yang sempurna dan detail-detail pendukungnya. Aku segera menghubungi manajer restoran, The Grand Horizon, Bapak Budi. Bukan untuk reservasi biasa, melainkan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana yang sudah kurancang. Sebagai salah satu pelanggan terbesar mereka melalui bisnis travelku yang sering mengadakan acara atau menjamu klien penting di sana, permintaanku selalu diprioritaskan dan dilayani dengan standar tertinggi. Aku juga memastikan meja kami terletak di area paling strategis, yang mudah terlihat oleh pengunjung lain, tetapi tetap privat. Setelah itu, aku menghubungi sekretarisku yang paling terpercaya dan efisien, Susi, yang sudah bekerja denganku bertahun-tahun. Susi, tolong siapkan semua laporan keuangan triwulan terakhir perusahaan Wulandari Travel Tour. Pastikan data aset terbaru dan proyeksi keuntungan masa depan juga terlampir. Lalu, siapkan satu amplop tebal berisi uang tunai dalam jumlah besar, pecahan 100 ribuan yang baru. Dan jangan lupa, siapkan juga satu lembar cek kosong dari rekening pribadi saya yang sudah ditandatangani. Susi, dengan profesionalismenya, hanya mencatat tanpa banyak bertanya. Ia tahu betul jika aku sudah meminta hal-hal detail seperti ini, dengan intonasi suara yang begitu tenang namun penuh ketegasan, berarti ada sesuatu yang sangat besar dan penting akan terjadi. Konsistensi kerjaku yang terstruktur, terencana, dan penuh perhitungan adalah salah satu kunci utama sukses bisnisku. Aku selalu berpikir beberapa langkah ke depan, mengantisipasi setiap kemungkinan. Sore harinya, saat Rama pulang, aku memberitahunya tentang makan malam itu, kali ini dengan detail yang lebih lengkap. Sayang, aku mengundang Mama makan malam besok di restoran The Grand Horizon. Rama mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan kekhawatiran yang jelas. A Grand Horizon? Tumben sekali. Ada apa? Kamu tidak berniat menanggapi perkataan Mama kemarin dengan cara yang agresif kan? Ada kekhawatiran tulus di matanya. Ia tahu betapa pedasnya lidah ibunya dan seberapa dalam perkataan itu bisa melukaiku. Aku tersenyum lembut, meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Tidak, sayang. Bukan begitu. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan dengannya. Sebuah kejutan, yang semoga bisa membuka matanya. Aku hanya ingin ia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, melihatku sebagai diriku yang sesungguhnya. Aku tidak akan membuat keributan. Percaya padaku. Aku hanya akan membiarkan fakta berbicara. Rama menatapku dalam-dalam, mencoba membaca pikiranku, mencari jejak kemarahan atau niat balas dendam. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan, ketegasan, dan sedikit senyum misterius. Ia tahu aku tak pernah gegabah, dan setiap tindakanku pasti memiliki tujuan yang kuat. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, meski masih dengan sedikit keraguan. Baiklah. Aku percaya padamu, Wulan. Tapi tolong, jangan sampai ada masalah besar lagi. Aku tidak ingin Mama syok dan jatuh sakit. Aku memeluknya erat, mencium pipinya. Tidak akan, sayang. Ini hanya akan menjadi malam yang sangat tak terlupakan bagi Ibu Ida. Sebuah malam pencerahan. Aku tersenyum, senyum penuh misteri yang Rama tak sepenuhnya mengerti, namun cukup untuk membuatnya sedikit tenang. Malam esok akan menjadi panggung pertunjukanku. Panggung di mana wanita miskin akan menyingkap tirai rahasia kesuksesannya yang selama ini tersimpan rapat. Waktu berlalu terasa lambat pada hari H, seolah jarum jam ikut menahan napas menantikan pertunjukan yang akan berlangsung malam nanti. Aku menghabiskan pagi dengan tenang, meski dalam benakku, setiap detail rencana terus terlintas dan kuperiksa ulang. Aku mulai dengan memeriksa laporan keuangan terbaru dari Wulandari Travel Tour. Angka-angka di sana adalah bukti nyata dari setiap tetes keringat, setiap jam tanpa tidur, setiap pengorbanan, dan setiap risiko cerdas yang telah kuambil. Laporan laba rugi menunjukkan keuntungan bersih yang stabil, jauh melampaui ekspektasi awal. Proyeksi keuntungan terus menunjukkan grafik menanjak, portofolio klien semakin beragam dari wisatawan lokal, grup korporat, hingga rombongan turis mancanegara dan aset perusahaan tumbuh signifikan dengan kepemilikan beberapa kendaraan tur baru dan properti investasi. Melihat deretan angka itu,
Aku tidak merasa perlu memamerkan perhiasan berlian atau tas mahal untuk merasa bernilai. Nilai itu terpahat jelas dalam dedikasi, integritas, dan pencapaian nyata yang kupegang teguh. Siang harinya, Susi, sekretarisku yang sangat efisien dan telah bekerja bersamaku selama bertahun-tahun, datang ke ruang kerjaku membawakan amplop coklat tebal yang kuminta. Isinya bukan sekadar berkas biasa, melainkan gumpalan uang tunai pecahan 100 ribuan yang baru, masih rapi terikat karet, jumlahnya tak main-main. Di sampingnya, terselip satu lembar cek kosong dari rekening pribadiku yang sudah kutandatangani, siap untuk diisi dengan nominal berapapun. Aku merapikan semuanya ke dalam tas tangan sederhana namun berkualitas tinggi yang kubawa hari itu. Tas itu mungkin bukan bermerek desainer terkenal, tapi di dalamnya tersimpan amunisi dan kekuatan yang tak ternilai, sebuah simbol nyata dari kemandirian finansial. Semua sudah siap, Bu Wulan. Dokumen-dokumen sudah lengkap, uang tunai sudah dicek, dan cek sudah siap. Lapor Susi. Matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar, namun ia tetap menjaga batas profesionalismenya. Ia tahu betul jika aku sudah meminta hal-hal detail seperti ini, dengan ekspresi setenang itu, berarti ada sesuatu yang sangat besar dan penting akan terjadi. Terima kasih banyak, Susi. Pekerjaan bagus. Kamu bisa pulang lebih awal hari ini, kataku sambil tersenyum tipis. Aku ingin memastikan semuanya sempurna dan tidak ada celah. Sementara aku dengan tenang mempersiapkan amunisi dan menyusun skenario, Ibu Ida di kediamannya juga sedang sibuk, namun dengan kegelisahan yang sama sekali berbeda. Panggilan dariku pagi itu terus mengusik pikirannya, berputar-putar menciptakan spekulasi liarnya. Undangan makan malam di The Grand Horizon oleh Wulan, menantunya yang selama ini ia anggap biasa-biasa saja, bahkan cenderung remeh. Ini tidak masuk akal dalam kamus Ibu Ida. Mama tidak mengerti, Rama, kata Ibu Ida pada Rama yang baru saja pulang kantor, saat mereka duduk di ruang keluarga yang megah. Rama hanya menghela napas, lelah dengan kecurigaan ibunya yang tak berkesudahan. Wulan itu kan biasanya irit sekali, Rama. Ke pesta pernikahan adiknya saja pakai perhiasan neneknya yang kuno itu. Tiba-tiba mengundang ke The Grand Horizon, tempat yang harganya selangit dan susah sekali dapat meja. Ini aneh. Pasti ada udang di balik batu. Rama mencoba menenangkan ibunya, dengan sabar menjelaskan, mungkin Wulan hanya ingin menjamu Mama, Ma. Sesekali, ia ingin berterima kasih atau merayakan sesuatu. Menjamu? Dengan alasan, urusan pekerjaan penting? Ibu Ida mendengus skeptis. Suara tawanya terdengar kering. Pekerjaan apa memangnya? Paling juga agen travelnya yang kecil itu. Dia mau pamer apa di sana? Mama tidak percaya. Pasti ada maunya. Jangan-jangan dia mau minta modal besar lagi darimu, Rama, untuk mengembangkan usahanya yang tidak jelas itu. Atau, dia mau memohon agar Mama membantu Rama dalam bisnisnya. Kecurigaan Ibu Ida memuncak, mencapai titik didih. Ia berpikir keras, mencoba menebak skenario terburuk yang bisa Wulan ciptakan. Dalam benaknya, Wulan pasti sedang merencanakan sesuatu yang licik. Mungkin ingin memanfaatkan kebaikan Rama, atau merayu untuk investasi yang tak masuk akal, atau bahkan meminta jaminan keuangan. Ia bahkan membayangkan Wulan akan membawa proposal bisnis yang rumit dan tidak realistis. Atau mungkin ingin meminta Rama untuk mendanai proyek ambisius yang hanya akan menghamburkan uang. Pikirannya dipenuhi prasangka dan stereotip tentang wanita yang ia pandang rendah. Wanita yang menurutnya hanya bisa bergantung pada pria. Mama akan lihat nanti malam. Mama akan selidiki apa maksud Wulan sebenarnya. Dia tidak bisa membodohi Mama, desis Ibu Ida, sambil bangkit dengan tegang dan mulai memilih-milih perhiasan yang paling berkilau dan mencolok dari kotak perhiasannya yang besar, yang isinya dipenuhi intan permata. Ia bertekad untuk tampil lebih gemerlap dari siapapun di restoran itu, khususnya lebih dari Wulan. Baginya, penampilan adalah segalanya, benteng pertahanan yang kuat. Ia harus memastikan dirinya terlihat superior, agar tidak mudah dipandang rendah, terutama oleh menantunya yang dianggapnya tak berkelas. Ia memilih kalung berlian terbesar, cincin safir yang mencolok, dan gelang emas putih bertatahkan permata. Sementara Ibu Ida sibuk dengan persiapannya yang penuh kegelisahan dan kesombongan, merias diri dengan pulasan tebal dan memilih gaun paling mewah yang ia miliki, aku justru tampil santai, namun dengan aura percaya diri yang tak terlihat. Aku mengenakan gaun berwarna navy blue yang sederhana namun elegan, tanpa potongan berlebihan atau hiasan mencolok.
Kalung mutiara peninggalan nenek tetap menjadi satu-satunya perhiasanku, sebuah simbol kesederhanaan dan nilai yang tak lekang oleh waktu, pengingat akan akar dan prinsip-prinsipku. Aku membiarkan rambutku terurai natural, dan riasan wajahku sangat minimalis, hanya sentuhan tipis bedak dan lipstik. Aku tidak butuh eksternalitas untuk menunjukkan siapa aku. Malam ini, esensiku lah yang akan bicara, dan kebenaran akan tersingkap. Rama menatapku dengan tatapan penasaran saat kami bersiap. Kamu yakin tidak akan ada masalah, Wulan? Aku sungguh khawatir Mama akan syok kalau ada sesuatu yang mengejutkan. Aku tersenyum lembut, meraih tangannya dan menggenggamnya erat, menanamkan keyakinan padanya. Tidak ada masalah, sayang. Hanya akan ada kejutan, sebuah kebenaran yang harus diungkap. Biarkan Mama berspekulasi. Semakin tinggi ekspektasinya atau semakin dalam kecurigaannya, akan semakin besar dampaknya nanti. Semakin ia meremehkan, semakin telak kejutan itu. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami berangkat menuju The Grand Horizon dengan mobil Rama. Di dalam mobil, Rama masih sesekali melirikku, seolah ingin menebak isi pikiranku yang tenang namun penuh rencana. Namun, aku tetap tenang, bahkan cenderung riang dan menikmati perjalanan. Di sisi lain kota, Ibu Ida mungkin sedang dalam perjalanan yang sama. Hatinya dipenuhi campuran rasa ingin tahu, kecurigaan yang menggerogoti, dan sedikit keangkuhan yang tak tergoyahkan. Pertarungan mental sudah dimulai bahkan sebelum kami bertemu. Penantian ini, dengan segala spekulasi dan prasangka yang menumpuk di benaknya, adalah bagian integral dari rencana besar. Semakin Ibu Ida meremehkan dan merendahkan, semakin besar ledakan kebenaran yang akan terjadi. Kilauan lampu kristal yang megah menyambut kami saat melangkah masuk ke lobi utama The Grand Horizon. Setiap sudut ruangan dipenuhi sentuhan kemewahan. Karpet beludru tebal, lukisan-lukisan abstrak modern di dinding, dan deretan vas bunga segar yang menebarkan aroma harum. Aroma masakan fine dining yang kaya dan musik instrumental jazz yang menenangkan mengisi udara, menciptakan suasana eksklusif dan berkelas yang tak terbantahkan. Rama menggenggam tanganku erat, dan aku bisa merasakan sedikit kegugupannya, yang ia coba sembunyikan di balik senyum tipisnya. Aku balas tersenyum, meyakinkannya dengan tatapan mata bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana dan baik-baik saja. Aku melirik jam tanganku yang sederhana. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:15 menit. Meja atas nama Wulandari? Tanyaku pada seorang maitre di hotel berpostur tegap dengan setelan jas hitam yang rapi, yang menyambut di pintu masuk restoran. Suaraku terdengar ramah namun penuh percaya diri, tanpa sedikit pun keraguan. Ah, Nyonya Wulandari. Selamat datang. Sebuah kehormatan bagi kami. Meja Anda sudah siap di area privat yang biasa Anda gunakan. Silakan lewat sini. Sahutnya dengan nada hormat yang jelas dan membungkukkan badan sedikit, membimbing kami menuju area yang lebih privat namun tetap strategis. Dari sana, kami bisa melihat sebagian besar ruang makan utama yang dipenuhi pengunjung berkelas. Di salah satu meja bundar besar, dengan hiasan bunga segar di tengahnya, Ibu Ida sudah duduk menunggu. Ibu Ida mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok, berbahan satin yang mengilap, dipadukan dengan kalung berlian 3 susun yang menjuntai hingga dadanya, serta gelang dan cincin di setiap jari yang tak kalah mewah dan berkilauan. Rambutnya disanggul tinggi dengan detail rumit, dan riasan wajahnya tebal, seolah ia sedang bersiap untuk menghadiri peragaan busana atau pesta gala, bukan sekadar makan malam keluarga. Begitu melihat kami, ia melambaikan tangan dengan anggun, namun sorot matanya yang tajam langsung mengarah padaku, menelisik penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti lama pada gaun navy blue sederhanaku yang tidak memiliki payet atau hiasan berlebihan, lalu beralih ke kalung mutiara peninggalan nenekku yang masih melingkar di leher. Wah, akhirnya datang juga. Mama kira kalian tersesat atau tidak jadi datang. Sambutnya dengan nada sinis yang tak bisa ia sembunyikan, bahkan di tempat semewah ini. Bibirnya membentuk senyum meremehkan. Mama sudah bilangkan, Wulan, kalau ke tempat seperti ini, setidaknya pakailah sesuatu yang pantas. Kamu kan menantu keluarga terpandang. Gaunmu itu terlalu biasa. Dan kalung itu, apa tidak ada yang lebih modern? Rama berdeham tak nyaman, sedikit canggung. Ia tahu ibunya sengaja memicu perdebatan. Wulan terlihat cantik kok. Apa adanya? Aku hanya tersenyum tipis, menanggapi sindirannya dengan ketenangan yang luar biasa.
Aku duduk dengan tenang di hadapannya, tak terpengaruh sedikit pun. Dalam hati, aku justru merasa puas. Aku sudah menduga reaksi seperti ini. Ini adalah bagian dari pertunjukan yang kubangun. Semakin ia meremehkan, semakin besar efek kejutan nanti. Aku membiarkan ketenangan dalam diriku membuatnya merasa aneh. Karena biasanya aku akan sedikit menunduk atau mengalihkan pandangan. Tapi kali ini, mataku menatapnya lurus. Cantik apanya? Lihat ini, Ibu Ida tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera memamerkan gelang berliannya yang berkilauan di pergelangan tangannya. Mama baru beli ini tadi pagi. Loh, model terbaru dari desainer Paris yang sedang hits. Harganya? Jangan ditanya, bisa untuk beli rumah sederhana di pinggir kota. Nah, kalau kamu kapan Wulan bisa beli yang seperti ini? Ia sengaja memamerkannya, menggerak-gerakkan tangannya di udara, seolah ingin menekankan jurang perbedaan finansial yang ia yakini di antara kami. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian raksasa itu bahkan menyentuh kalung mutiaraku, membandingkannya dengan nada merendahkan. Mutiara kuno begini memangnya masih laku dan bisa dibandingkan dengan berlian asli. Aku menatapnya lurus. Sebuah ketenangan luar biasa menyelimutiku. Saya mengundang Mama makan malam ke sini bukan untuk membahas perhiasan saya. Kataku tenang, suaraku terdengar jelas dan mantap di antara alunan musik lembut dan bisikan percakapan pengunjung lain. Ada hal yang jauh lebih penting yang ingin saya bicarakan dengan Mama. Ini mengenai masa depan bisnis kita, dan bagaimana Mama bisa memiliki sesuatu yang Mama inginkan, sesuatu yang Mama impikan, tanpa harus khawatir lagi soal biaya atau pandangan orang lain. Mendengar kata, bisnis kita, dan sesuatu yang Mama inginkan, raut wajah Ibu Ida sedikit berubah. Rasa penasaran yang kuat mulai menguasai dirinya, mengalahkan kesombongan sesaatnya. Ia menurunkan tangannya yang tadi memamerkan perhiasan, fokus penuh pada ucapanku. Bisnis kita? Maksudmu apa? Jangan bilang kamu mau menawarkan Mama ikut bisnis travelmu yang itu. Ia hampir saja mengucapkan kata, kecil, atau biasa, atau remeh. Tetapi ia menahannya, mungkin karena melihat ekspresi Rama yang mulai serius dan penuh tanda tanya, serta menyadari bahwa suasana restoran yang begitu mewah ini tidak cocok untuk sindiran murahan. Tepat saat itu, Bapak Budi, manajer restoran yang tadi menyambut kami, datang menghampiri meja kami dengan senyum profesionalnya yang ramah. Ia membawa sebotol wine mahal yang sudah ia buka. Selamat malam, Bu Wulandari, Bapak Rama, dan Ibu Ida. Senang sekali Anda semua bisa hadir malam ini. Sapanya dengan senyum ramah dan membungkukkan badan penuh hormat kepada kami bertiga. Namun, tatapan hormatnya paling lama tertuju padaku. Pesanan Anda sudah siap. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu sebelum saya tinggal? Ibu Ida melirik kaget pada Bapak Budi. Ia jelas mengenal wajah pria parubaya ini dari berbagai acara sosialita dan artikel majalah bisnis. Pak Budi, Anda kenal menantu saya, Wulan? Tanyanya. Nada suaranya berubah sedikit lembut, penuh rasa ingin tahu dan sedikit kebingungan. Ia tahu bahwa Bapak Budi adalah manajer dari salah satu restoran paling prestisius di Jakarta, seorang profesional yang sangat dihormati di kalangan atas. Interaksi ramah dan penuh hormat Bapak Budi denganku jelas di luar dugaannya. Sebuah anomali yang ia tak bisa cerna. Tentu saja, Bu Ida, jawab Bapak Budi, senyumnya tetap terjaga. Namun ada sedikit kilatan geli di matanya saat ia melirikku, seolah tahu apa yang akan terjadi. Bu Wulandari adalah salah satu pelanggan istimewa kami, seorang tamu VIP. Beliau sering sekali mengadakan pertemuan penting di sini, dan juga seorang kolega bisnis yang terhormat. Perusahaan travel beliau sering mengadakan acara dan menjamu klien penting di restoran kami. Kami sangat menghargai kerjasama yang telah terjalin dengan Wulandari Travel Tour. Kata-kata Bapak Budi seperti palu godam yang menghantam benak Ibu Ida. Wajahnya yang tebal riasan mulai sedikit memucat, mata yang tadi penuh kesombongan kini melebar tak percaya. Ia menatapku, lalu menatap Bapak Budi yang tersenyum sopan, dan kembali padaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pelanggan istimewa? Kolega bisnis yang terhormat? Perusahaan travelnya sering mengadakan acara penting di The Grand Horizon? Sebuah kerutan dalam dan tegang muncul di dahinya. Rencana sedang berjalan. Ini hanyalah permulaan. Keheningan yang mencekam dan penuh ketegangan menyelimuti meja kami setelah kepergian Bapak Budi, manajer restoran yang ramah itu.
Aroma masakan mewah yang tadinya menggoda kini terasa hambar di udara. Ibu Ida menatapku dengan mata membelalak lebar, seolah baru saja melihat penampakan atau mendengar pengakuan dosa yang paling mengejutkan. Seluruh kemegahan perhiasannya yang berkilauan, riasan tebalnya yang sempurna, dan gaun merah marunnya yang mencolok, seolah kehilangan sinarnya dan menjadi kabur di tengah keterkejutannya yang luar biasa. Ia mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari bibirnya. Hanya desah napas tertahan yang terdengar. Rama, di sisi lain, menatapku dengan campuran takjub dan sedikit kebingungan. Ia memang tahu aku punya bisnis travel dan itu berkembang, tapi ia tak menyangka bahwa bisnis kecilku itu sudah mencapai skala sebesar ini, bahkan memiliki hubungan khusus dan prioritas di The Grand Horizon, tempat yang biasanya hanya bisa diakses oleh kalangan pebisnis dan sosialita papan atas. Bu Wulandari, pelanggan istimewa, kolega bisnis yang terhormat. Suara Ibu Ida akhirnya keluar, terdengar serak dan nyaris berbisik, seolah ia masih memproses setiap keping informasi yang baru saja didengarnya, yang kontradiktif dengan segala keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia melirik gaun navy blue sederhanaku, lalu ke kalung mutiara nenek yang masih dengan tenang melingkar di leherku. Ia mencari-cari kontradiksi, mencoba menemukan celah antara penampilanku dan status yang baru saja diungkapkan Bapak Budi. Kontradiksi yang selama ini ia gunakan sebagai senjata andalan untuk merendahkanku. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh makna dan kemenangan kecil yang tak pernah kulihat di hadapannya sebelumnya. Aku bisa merasakan denyut jantungku berdetak lebih cepat, namun tetap terkontrol. Betul, Ma. Bapak Budi memang sudah sering saya repotkan. Kataku tenang, nadaku lembut namun tegas. Kantor pusat Wulandari Travel Tour sering mengadakan acara gala dinner, product launching, atau meeting penting dengan para klien internasional di sini. Saya percaya, untuk menjamu klien penting, tempatnya juga harus sekelas ini. Representatif dan berkelas. Aku sengaja menekankan setiap kata itu, membiarkan setiap kalimat menancap dalam-dalam di benaknya. Aku melihat sorot matanya yang tadi penuh keraguan dan kesombongan kini berubah menjadi ketidakpercayaan yang mendalam. Lalu perlahan beralih ke rasa malu yang samar-samar mulai menyelimuti wajahnya. Topeng kesombongan yang selama ini ia kenakan di hadapanku mulai retak, menunjukkan kerapuhan di baliknya. Tapi kamu bilang itu hanya agen travel kecil. Kamu bahkan tidak pernah memakai perhiasan mewah, tidak pernah pamer tas bermerek seperti menantu teman-teman mama. Desis Ibu Ida, kini suaranya lebih bernada tuduhan, ada sedikit keputusasaan di dalamnya, seolah aku telah menipunya selama ini dengan penampilanku yang sederhana. Ia merasa dikhianati oleh citra, wanita miskin, yang ia ciptakan sendiri tentang diriku, sebuah ilusi yang kini runtuh di hadapannya. Apakah perlu, Ma? Tanyaku lembut, namun penuh penekanan. Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan pesan ini sampai. Saya selalu percaya, nilai sebuah perusahaan, atau nilai seseorang yang sebenarnya, tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang ia pamerkan di leher atau jari-jarinya, atau seberapa mahal tas dan pakaian bermerek yang ia sandang. Nilai itu terletak pada integritas, kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Aku menekankan setiap poin, menatap matanya tanpa berkedip. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mendekat ke arahnya, memastikan bahwa kata-kataku hanya tertuju padanya. Ma, selama ini Mama selalu membandingkan saya dengan menantu teman-teman Mama yang bergelimang kemewahan, yang Mama anggap sukses hanya karena pamer harta. Mama selalu bilang saya, wanita miskin, hanya karena saya tidak memakai berlian sebesar kancing baju atau emas ratusan gram. Mama bilang saya, beban. Karena Mama kira saya hanya menghabiskan uang Rama dan tidak punya penghasilan sendiri yang berarti. Wajah Ibu Ida memerah padam, ia mencoba menyangkal. Tangannya bergerak seolah ingin menutupi telinganya, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Maaf, Mama. Malam ini, kebenaran akan berbicara. Sudah cukup Mama meremehkan saya. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku kemudian meraih tasku dan mengeluarkan sebuah tablet tipis yang terhubung ke proyektor mini di meja. Layar tablet menyala, menampilkan slide presentasi singkat namun padat informasi, disajikan secara profesional. Aku menggeser layarnya, menampilkan grafik pertumbuhan Wulandari Travel Tour selama 5 tahun terakhir. Grafik pendapatan yang terus melonjak secara eksponensial, jumlah klien yang berlipat ganda setiap tahun, dan ekspansi cabang yang signifikan di kota-kota besar. Ada foto-foto kantor pusat yang modern,
armada kendaraan pariwisata yang baru, dan tim karyawan yang profesional. Ini adalah gambaran singkat dari Wulandari Travel Tour, MA. Kataku, suaraku mantap dan percaya diri, namun tanpa sedikit pun nada kesombongan. Perusahaan ini saya bangun dari nol, MA, dari sebuah ruangan kecil dengan modal awal kurang dari 20 juta rupiah yang saya kumpulkan dari keringat sendiri dan sedikit bantuan dari paman. Aku melihat mata Ibu Ida mengikuti setiap angka dan grafik di layar. Ada ketakjuban yang jelas di wajahnya, bercampur dengan kebingungan dan rasa tidak percaya. Cabang kami sekarang sudah ada di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Kami sudah melayani ribuan klien, baik domestik maupun internasional, dari individu, keluarga, hingga grup korporat besar. Omset bulanan kami, MA, kataku sambil menunjuk grafik yang meroket, bahkan sudah melebihi pendapatan tahunan beberapa usaha yang selama ini Mama anggap besar dan sukses. Aku tak perlu menyebut angka persis, karena dari grafik itu pun sudah terlihat jelas betapa pesat dan masifnya pertumbuhan bisnisku. Rama di sampingku menatapku takjub, bibirnya sedikit terbuka. Ia memang tahu bisnisku berkembang, tapi tak menyangka sepesat dan sebesar ini. Ia tak pernah tahu detail angka-angkanya selama ini. Selama ini, aku memang sengaja hanya berbagi garis besar saja padanya, dan lebih fokus pada kehidupan rumah tangga kami. Ibu Ida terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka, dan napasnya tampak memberat. Ia melirik perhiasannya yang tadi begitu ia banggakan, seolah perhiasan itu kini terasa berat dan tak berarti. Lalu, ia kembali menatapku. Seolah-olah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihatku bukan lagi sebagai menantu, miskin, yang pantas dicibir, melainkan sebagai seorang wanita berdaya dengan pencapaian yang nyata, seorang pengusaha sukses yang melampaui segala prasangkanya. Topeng kesombongan yang selama ini ia pakai telah terlepas sepenuhnya, menampakkan wajah yang menunjukkan campuran kompleks antara kekaguman, rasa malu yang membakar, dan mungkin sedikit rasa takut karena selama ini ia telah sangat salah menilai. Panggung telah siap, dan tirai kini tersingkap. Udara di meja kami terasa tebal, dipenuhi ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau stea. Dentingan lembut sendok garpu dari meja lain, bisikan tawa pengunjung, dan alunan jazz yang samar, seolah tak mampu menembus selubung sunyi di sekeliling kami. Ibu Ida masih terpaku. Matanya tak lepas dari tablet di tanganku yang tadi menampilkan angka-angka fantastis dari perusahaan. Raut wajahnya berubah-ubah secepat kilat, dari tak percaya yang mendalam menjadi syok yang jelas, lalu perlahan menampakkan jejak rasa malu yang begitu mendalam, seolah ia baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Kebanggaannya yang selama ini begitu kokoh, yang ia bangun di atas fondasi materi dan penampilan, kini runtuh di hadapan bukti nyata yang tak bisa ia sangkal. Tapi bagaimana bisa? Akhirnya ia berhasil mengeluarkan suara. Meski pelan, nyaris berbisik, suaranya seperti tercekik. Tangannya gemetar saat ia menunjuk bekas tempat tablet tadi. Ini jauh lebih besar dari yang Mama bayangkan. Rama tidak pernah cerita kalau usahamu sebesar ini. Wulan, kenapa kalian menyembunyikannya dari Mama? Ada nada tuduhan terselip, seolah kami bersekongkol menipunya selama ini. Matanya bergantian menatapku dan Rama, menuntut penjelasan. Rama yang sedari tadi hanya menyimak dengan tatapan takjub, dan kini sedikit cemas melihat kondisi ibunya, angkat bicara. MA, Wulan memang tidak pernah terlalu mempublikasikan detail bisnisnya. Dia lebih suka bekerja dalam diam, fokus pada pengembangan daripada sekadar pamer. Rama melirikku, senyum bangga tersungging samar di bibirnya, sebuah kebanggaan yang belum pernah kurasakan dari Ibu Ida. Aku sendiri juga tidak tahu kalau sudah sebesar dan sesukses ini. MA, Wulan memang luar biasa. Aku menatap Ibu Ida, membiarkan setiap kata-kataku meresap dalam benaknya. Saya memang tidak merasa perlu mengumumkan setiap pencapaian. MA, bagi saya, hasilnya yang berbicara, bukan kata-kata manis atau pameran harta. Saya tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian dengan kemewahan yang fana. Saya hanya ingin fokus membangun bisnis ini dengan integritas, dengan etos kerja yang kuat, dan dengan memberikan nilai nyata kepada orang lain. Aku sengaja menekankan prinsip-prinsip ini, yang sangat kontras dengan nilai-nilai yang selama ini ia junjung. Selama ini, Mama selalu beranggapan bahwa saya hidup dari uang Rama. Bahwa saya adalah menantu yang hanya bisa mengandalkan suami dan tidak memiliki daya apa-apa, bahkan tidak punya ambisi. Lanjutku, suaraku tetap tenang,
tapi penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah cerminan langsung dari perkataannya sendiri selama ini. Sindiran-sindiran pedasnya, ejekan-ejekannya yang menusuk, kini berbalik menghantamnya sendiri, menciptakan gaung menyakitkan di telinganya. Wajah Ibu Ida semakin memerah, warnanya kontras dengan riasan tebalnya. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh, seolah terkunci. Gerakan tangannya yang tadi penuh gaya, kini kaku di pangkuan. Ia memalingkan wajahnya dariku, mencoba menghindari tatapanku. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke sekeliling restoran yang mewah, ke arah pengunjung lain yang sibuk dengan urusannya sendiri, seolah mencari celah untuk melarikan diri dari situasi memalukan ini. Aku bisa merasakan aura kekalahan melingkupinya, sebuah kekalahan argumen yang selama ini ia pegang teguh. Mama selalu bilang saya, wanita miskin, karena tidak memakai perhiasan mahal. Mama mengukur nilai seseorang dari kemewahan yang ia pamerkan. Lanjutku, tanpa memberi celah baginya untuk bernapas. Aku menyentuh ringan kalung mutiara peninggalan nenekku yang melingkar di leherku. Bagi saya, perhiasan ini jauh lebih berharga dari berlian terbesar Mama sekalipun. Ini adalah warisan nilai, bukan sekadar harga materi. Ini melambangkan kesederhanaan, ketulusan, kerja keras, dan kekuatan dari mana saya berasal. Nilainya tak bisa dibeli dengan uang. Aku melihat matanya sedikit berkaca-kaca, namun ia segera menunduk, menghindari tatapanku, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia bahkan memegang erat taplak meja, seolah mencari pegangan. Aku bisa melihat bahunya sedikit merosot, sebuah tanda nyata dari beban emosi yang menimpanya. Tiba-tiba, pelayan datang membawa hidangan utama kami. Piring-piring cantik berisi pansearet scallops dan beef Wellington yang disajikan artistik diletakkan di meja dengan anggun. Aroma lezatnya mengisi ruangan, memancing selera makan, namun nafsu makan Ibu Ida seolah menguap begitu saja. Ia hanya memandang hidangan di depannya tanpa minat, seolah hidangan paling lezat di dunia pun tak mampu membangkitkan seleranya. Silakan, Ma. Saya harap Mama menyukai hidangannya, kataku, memecah keheningan yang panjang, mencoba memberikan sedikit jeda agar ia bisa mencerna. Ibu Ida hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Ia mencoba mengambil garpu, namun tangannya masih sedikit gemetar, bahkan sendok garpunya nyaris terjatuh dari tangannya. Ia mencoba memotong daging, tapi sepertinya pikirannya masih jauh, terjerembab dalam realitas baru yang menyakitkan yang baru saja ia hadapi. Ia tidak lagi melihatku sebagai menantu rendahan, melainkan sebagai seseorang yang telah ia remehkan dan kini membuktikan segalanya. Aku tahu, pertunjukan belum selesai. Ini baru awal dari proses pencernaan fakta yang menyakitkan baginya. Aku sudah berhasil menghancurkan prasangka yang ia bangun selama bertahun-tahun, batu demi batu. Kini, ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari setiap perkataannya, setiap sindiran yang pernah ia lontarkan. Topeng kesombongan sudah lepas. Dan kini ia harus menghadapi cermin yang memperlihatkan kebenaran pahit tentang penilaiannya yang dangkal dan bias. Malam ini, bukan lagi aku yang merasa terhina dan terluka, tapi dialah yang mulai merasakan kepedihan dari penghinaan yang ia tebarkan. Sebuah pelajaran mahal yang harus ia terima. Meskipun hidangan lezat dan mahal tersaji di hadapan kami, dengan presentasi yang artistik layaknya sebuah karya seni, suasana makan malam itu jauh dari kata menyenangkan atau harmonis. Ibu Ida hanya mengaduk-aduk skalo panggangnya dengan ujung garpu, sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa malu yang membakar, kemarahan tersembunyi yang siap meledak, dan mungkin sedikit ketakutan akan pengungkapan lebih lanjut. Ia jelas tidak nyaman, dan itu terlihat jelas dari gestur tubuhnya yang kaku, bahunya yang tegang, serta tangannya yang sesekali meremas taplak meja. Jadi, kamu benar-benar memiliki perusahaan travel sebesar itu? Tanya Ibu Ida, memecah keheningan yang panjang dan menyesakan. Nada suaranya kini tidak lagi sini seperti sebelumnya, melainkan penuh keraguan, keheranan, dan semacam pengakuan akan kekalahan yang pahit. Aku tidak pernah menyangka. Bagaimana bisa? Ya, Ma, jawabku tenang, menatap lurus ke matanya yang kini tampak lebih redup. Seperti yang Bapak Budi katakan tadi, dan seperti yang Mama lihat di laporan tadi, bisnis ini sudah berjalan cukup lama, lebih dari 5 tahun, dan terus berkembang pesat. Aku berbicara dengan nada profesional, seolah sedang melakukan presentasi bisnis, bukan berbicara dengan ibu mertua yang baru saja menghinaku. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang pada Mama?
desaknya, kini dengan nada menuntut yang tinggi, seolah aku telah melakukan kejahatan besar. Kenapa Rama juga menyembunyikannya? Apakah kalian memang sengaja ingin Mama terlihat bodoh dan ketinggalan berita di depan teman-teman Mama? Rama yang sedari tadi hanya menyimak dengan tatapan takjub dan sedikit kecemasan, kini angkat bicara, suaranya lembut namun tegas. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat di bawah meja, memberiku kekuatan. Bukan begitu, Ma. Wulan memang tidak suka menjadi pusat perhatian dengan kemewahan. Dan aku menghormati keputusannya untuk tidak terlalu mempublikasikan usahanya. Lagi pula, Mama sendiri selalu meremehkan apapun yang Wulan lakukan. Ma. Mama selalu menganggapnya enteng. Kata-kata Rama menohok Ibu Ida telak. Wajahnya semakin memerah padam, kini bukan hanya karena malu tetapi juga karena marah. Ia berusaha mencari pembelaan diri. Meremehkan? Mama hanya khawatir. Mama hanya ingin Rama mendapatkan istri yang setara, yang tidak hanya bisa menghabiskan uang tapi juga bisa mengangkat derajat keluarga. Mama tidak mau Rama punya istri yang hanya jadi beban. Ia kembali pada pola lama, berusaha membela diri dengan menyerang dan menggunakan argumen-argumen usang. Aku meletakkan sendok garpu peraku dengan tenang di piring. Mataku menatap lurus ke arahnya, tidak ada lagi keraguan atau rasa takut. Ma. Mengangkat derajat keluarga? Apakah Mama pikir derajat seseorang ditentukan dari seberapa mahal perhiasan yang ia pakai, seberapa sering ia nongkrong di kafe mahal, atau seberapa banyak harta yang ia pamerkan di media sosial? Saya tidak pernah merendahkan Mama atau keluarga Rama. Justru Mamalah yang selalu menilai saya dari luarnya saja, dari bungkusnya, dan langsung menghakimi tanpa tahu isi di dalamnya. Napas Ibu Ida terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatapku dengan mata melotot penuh kemarahan dan rasa terhina. Kamu berani sekali bicara begitu pada Mama? Mama ini mertuamu. Kamu sudah tidak sopan. Saya bicara berdasarkan fakta, Ma. Balasku, tetap tenang, seolah setiap emosinya tak memengaruhiku. Selama ini, setiap kali ada acara keluarga, setiap kali kita bertemu, setiap kali ada kesempatan, Mama selalu menghina saya di depan umum. Mama bilang saya, wanita miskin, karena tidak memakai berlian. Mama bilang saya, beban, karena Mama kira saya tidak punya penghasilan sendiri. Mama bilang saya tidak punya ambisi. Apakah itu cara seorang ibu mertua bicara pada menantunya? Ma? Apakah itu yang disebut mengangkat derajat keluarga? Rama mengeratkan genggamannya di tanganku, seolah memintaku untuk sedikit meredakan atau memberinya kesempatan untuk menengahi. Tapi aku tidak bisa. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu, di mana kebenaran harus diungkapkan sepenuhnya, tanpa filter, tanpa basa-basi. Ini adalah saatnya ia merasakan apa yang aku rasakan. Mama tidak tahu betapa saya harus bekerja keras siang dan malam, tanpa libur, untuk membangun semua ini. Lanjutku, suaraku mulai sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang begitu lama tertahan. Mama tidak tahu berapa kali saya hampir menyerah karena kerugian besar. Berapa kali saya harus membuktikan diri di dunia bisnis yang keras dan penuh persaingan ini. Berapa banyak air mata dan keringat yang saya curahkan. Mama hanya melihat permukaan, hanya melihat penampilan, dan langsung menghakimi tanpa tahu perjuangan di baliknya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ibu Ida. Namun ia segera mengusapnya dengan kasar menggunakan punggung tangannya yang dipenuhi cincin. Bukan air mata penyesalan yang tulus, melainkan air mata kemarahan, rasa malu yang memuncak, dan frustrasi karena semua argumennya runtuh tak bersisa. Ia merasa terpojok. Semua benteng kebanggaannya runtuh di hadapan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Ia yang selama ini selalu menjadi pihak yang menyerang dan menguasai, kini berada di posisi yang bertahan, bahkan terhimpit dan tak berdaya. Jadi, ini maksudmu mengundang Mama ke sini? Desisnya dengan nada pahit dan penuh dendam. Untuk mempermalukan Mama di tempat umum? Untuk menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari Mama? Kamu dendam pada Mama? Aku menggelengkan kepala perlahan. Sorot mataku menunjukkan ketulusan namun juga ketegasan yang tak goyah. Bukan untuk mempermalukan, Ma. Tapi untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini Mama tolak. Untuk menunjukkan bahwa penilaian Mama selama ini sepenuhnya salah dan dangkal. Saya hanya ingin Mama mengerti bahwa nilai seseorang itu tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang ia kenakan di lehernya, atau seberapa mahal merek tas yang ia sandang.
melainkan dari hati, dari etos kerja, dari usaha, dan dari hasil yang nyata yang ia bangun sendiri. Aku melirik perhiasan berlian yang ia kenakan, yang kini tampak begitu kosong dan tak berarti di mataku. Berlian itu hanya batu. Ma. Yang penting adalah apa yang ada di sini. Aku menunjuk dadaku, tepat di lokasi jantungku, tempat di mana nilai-nilai sejati berada. Ibu Ida terdiam lagi, tatapannya kosong, seperti patung. Perdebatan sengit itu berakhir dengan keheningan yang berat, di mana hanya ada suara napas kami yang terdengar jelas di antara alunan musik. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu menemukan kata-kata untuk membalas. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi ejekan. Semua argumennya hancur berkeping-keping. Aku tahu, ia kini sedang berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa pandangannya terhadapku selama ini sangat picik, bias, dan salah besar. Kebanggaan semuanya hancur lebur. Setelah perdebatan sengit yang menguras emosi dan menelanjangi keangkuhan Ibu Ida, keheningan yang membekukan meliputi meja kami. Suasana yang tadinya hidup dengan alunan jazz kini terasa berat, dipenuhi aura kekalahan. Ibu Ida masih menunduk, wajahnya pucat pasi, tak ada lagi rona merah akibat amarah atau malu. Warna gaun merah marunnya yang mencolok kini terasa kontras dengan ekspresinya yang kelabu. Tubuhnya sedikit bergetar halus, dan tangannya yang tadi penuh perhiasan, gelang-gelang berlian, cincin-cincin permata, kini mencengkeram erat tepi meja putih, seolah mencari pegangan agar tidak terjatuh. Ia seolah tak berani mengangkat kepala sedikit pun, menghindari tatapan mata siapapun, terutama tatapan mataku yang ia tahu kini penuh dengan kebenasan. Aku bisa melihat pantulan lampu kristal megah di permukaan berliannya yang dulu ia banggakan, kini terasa hambar, kosong, dan tak berarti di tengah kekalahan argumennya yang telak. Rama, di sampingku, akhirnya melepaskan genggamannya di tanganku. Ia melirik Ibu Ida dengan tatapan prihatin yang mendalam, namun juga dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia setuju dengan setiap kata yang kuucapkan. Rama tahu betapa aku selama ini menyimpan rasa sakit yang teramat dalam dari setiap sindiran ibunya, setiap ucapan meremehkan yang seolah menancap di ulu hati. Malam ini, kebenaran telah terungkap, dan meskipun pahit serta menyakitkan bagi ibunya, Rama tahu bahwa itu adalah hal yang perlu dilakukan. Ini adalah harga dari setiap lisan tajam yang pernah terlontar. Makanan fine dining yang sudah tersaji di meja, mulai dari appetizer hingga hidangan utama, kini terasa dingin dan tak lagi menarik. Tak ada satupun dari kami yang berselera menyentuhnya. Ibu Ida bahkan tak lagi berpura-pura mengaduk-aduk hidangannya. Sendok garpunya tergeletak begitu saja di samping piring. Ia hanya duduk diam, kaku seperti patung yang tak bernyawa, terperangkap dalam sangkar kekalahan argumennya sendiri. Setiap detik keheningan itu terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti berputar, penuh dengan gema kata-kata yang baru saja terucap, dan rasa malu yang terpancar jelas dari seluruh tubuhnya. Aku membiarkan keheningan itu meresap dalam-dalam. Aku tidak ingin menambahkan lagi kata-kata atau sindiran yang akan memperparah keadaannya. Tujuanku bukan untuk terus-menerus menjatuhkannya atau melampiaskan dendam buta, melainkan untuk membuatnya menyadari sepenuhnya kesalahannya. Cukup baginya untuk merasakan akibat dan dampak nyata dari setiap perkataannya sendiri. Kata-kata yang meremehkan, yang ia gunakan sebagai senjata andalannya, kini berbalik menghantam dirinya sendiri, telak dan tanpa ampun. Beberapa kali, Ibu Ida terlihat ingin membuka mulut, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, entah itu pembelaan diri terakhir, sebuah argumen balasan, atau bahkan sebuah kata permintaan maaf yang tulus. Namun, setiap kali ia mencoba, bibirnya hanya bergetar tak berdaya, dan ia kembali menutupnya. Rasanya ia tak menemukan satupun kata yang pantas atau cukup kuat untuk membalas kebenaran yang baru saja ia dengar dan bukti yang telah terhampar di hadapannya. Kebanggaan semu yang selama ini menjadi tameng dan identitas utamanya, kini hancur lebur di bawah kakinya sendiri. Pelayan datang kembali ke meja kami dengan senyum ramah. Ia berniat mengisi ulang air minum dan menanyakan apakah hidangan kami baik-baik saja. Ibu Ida hanya mengangguk pelan. Kepalanya tetap tertunduk, tanpa menatap pelayan itu sedikit pun. Rama dengan sopan mengatakan semuanya baik, meskipun jelas tidak. Suasana canggung dan tegang itu tak luput dari perhatian pelayan, yang segera pamit undur diri dengan sigap, seolah tak ingin mengganggu ketegangan yang begitu kentara di meja kami. Selama keheningan yang panjang dan menyiksa itu, aku membayangkan apa yang mungkin berkecamuk di pikiran Ibu Ida. Mungkin ia sedang mengingat setiap kali ia menyebutku, wanita miskin, di depan Rama,
di depan teman-temannya, atau di acara keluarga. Mungkin ia mengingat setiap kali ia membandingkanku dengan menantu teman-temannya yang gemar pamer harta. Setiap kali ia meremehkan pekerjaan yang kurintis dengan susah payah dan keringat sendiri. Mungkin ia mulai menyadari betapa dangkal dan piciknya penilaiannya selama ini, betapa ia telah salah melihat orang. Mungkin ia juga merasa sangat malu di hadapan Rama, putranya sendiri, yang kini menatapku dengan pandangan yang tak lagi hanya cinta, tetapi juga penuh kebanggaan dan kekaguman yang tulus. Keheningan ini lebih menyakitkan baginya daripada 1000 kata makian atau balasan verbal apapun. Ini adalah refleksi atas kesalahannya sendiri, sebuah cermin yang menunjukkan dengan jelas betapa ia selama ini menipu dirinya sendiri dan merendahkan martabat orang lain hanya demi kepuasan pribadi. Aku menatapnya, tidak dengan dendam yang menggebu-gebu, tapi dengan tatapan penuh arti, seolah ingin berkata, "Inilah aku. Inilah yang selama ini kamu remehkan. Dan inilah harga dari setiap kata-kata pedasmu." Malam terus larut, dan jamuan makan malam yang seharusnya menjadi perayaan atau setidaknya pertemuan keluarga yang hangat, kini berubah menjadi medan perang emosi yang hening. Ibu Ida akhirnya mengangkat kepala sedikit, tatapannya kosong, terpaku pada hidangan yang tak tersentuh di depannya. Tidak ada lagi senyum sinis atau pandangan meremehkan yang dulu terpancar kuat dari matanya. Hanya ada keheningan yang membekukan, sebuah tanda nyata bahwa pesan telah tersampaikan, dan pelajaran telah diberikan. Keheningan yang mencekam, berat, dan penuh arti itu terus berlanjut. Aku membiarkannya, membiarkan Ibu Ida tenggelam dalam realitas baru yang menyakitkan, dalam genangan kekalahan yang memalukan. Rama sesekali melirikku, tatapannya menyiratkan pertanyaan. Apakah aku akan melakukan hal lain? Apakah ini sudah berakhir? Aku mengangguk tipis, memberikan sinyal bahwa pertunjukan belum usai. Ini adalah saatnya untuk langkah terakhir. Sebuah titik balik yang akan mengukir ingatan Ibu Ida selamanya. Sebuah balasan yang tak akan pernah ia lupakan. Aku meraih tas tanganku sekali lagi. Bergerak dengan tenang namun penuh determinasi. Kali ini, bukan tablet yang kubawa keluar, melainkan amplop coklat tebal yang tadi siang disiapkan oleh Susi. Amplop itu, yang isinya adalah tumpukan uang tunai pecahan 100 ribuan yang baru dan masih rapi, terasa lumayan berat di tanganku, sebuah bobot yang melambangkan kerja keras dan pencapaian. Aku meletakkannya perlahan di atas meja marmer restoran, tepat di depan Ibu Ida, di antara piring-piring hidangan mewah yang tak tersentuh dan perhiasan berliannya yang kini tampak pudar. Mata Ibu Ida, yang tadi menunduk dan kosong, kini sedikit terangkat. Pandangannya beralih dari hidangan ke amplop tebal di depannya. Ada kerutan dalam didahinya. Jelas ia tak mengerti apa maksudku dengan amplop ini. Rama juga menatap amplop itu dengan bingung. Wajahnya menunjukkan campuran penasaran dan kekhawatiran yang samar. "Ma," kataku, suaraku mantap dan jelas, memecah keheningan yang menyesakan itu. Setiap suku kata diucapkan dengan penuh penekanan. Mama selalu mengukur nilai seseorang dari perhiasan yang ia kenakan, dari merek tas, dari mobil mewah yang dipamerkan, dari kemewahan yang fana. Mama selalu bilang saya, wanita miskin, hanya karena saya tidak memakai berlian. Mama selalu menganggap saya tidak memiliki apa-apa, tidak punya ambisi, dan hanya menjadi beban. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap lurus ke matanya yang kini sudah sepenuhnya terpaku pada amplop di meja. Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan antisipasi. "Ini, Ma." Aku menunjuk amplop itu dengan jariku. Ini adalah sebagian kecil dari keuntungan Wulandari Travel & Tour. Jumlahnya, saya yakin, jauh lebih besar daripada harga seluruh perhiasan yang Mama kenakan malam ini, bahkan mungkin seluruh koleksi Mama di rumah. Wajah Ibu Ida kembali memucat, lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya sedikit bergetar. Ia mencoba meraih amplop itu, mungkin karena rasa penasaran yang tak terbendung atau ingin tahu seberapa banyak uang di dalamnya. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh amplop itu, aku mengambil satu genggam uang dari dalam amplop. Lembaran-lembaran 100 ribuan itu tampak segar, baru, dan rapi. Warnanya begitu cerah dan kontras di bawah cahaya lampu restoran yang hangat. Dan dengan sebuah gerakan yang perlahan namun penuh ketegasan, sebuah gestur yang telah kupikirkan matang-matang, aku melemparkan uang-uang itu ke arahnya. Bukan dengan kemarahan meledak-ledak atau emosi yang tak terkontrol, melainkan dengan tatapan dingin, tenang, dan terkontrol penuh. Lembaran-lembaran rupiah itu melayang di udara sesaat, lalu mendarat di atas meja, beberapa di antaranya bahkan dengan ironis menyentuh bibir Ibu Ida yang terbuka sedikit karena syok,
lalu jatuh meluncur di atas gaun merah marunnya yang mewah, menodai kain satin mahal itu. Aku lempar uang ke mulutnya hingga membuat ia merasa terhina. Kalimat itu menggema dalam pikiranku, meskipun yang keluar hanyalah tindakan tanpa kata-kata verbal tambahan. Mata Ibu Ida membelalak lebar. Bola matanya nyaris keluar dari kelopaknya. Tubuhnya menegang seketika, menegang seperti patung es. Ia terdiam kaku, melihat uang-uang yang berhamburan di depannya, menempel di gaunnya, dan tersebar di meja. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan ekspresinya saat itu. Campuran antara syok yang teramat sangat, kemarahan besar yang tertahan, dan rasa terhina yang membakar hingga ke sumsum tulang. Ia mencoba menepis lembaran uang yang menempel di gaunnya dengan gemetar, seolah uang itu adalah kotoran yang menjijikkan, padahal itu adalah simbol dari apa yang ia puja. Rama di sampingku sontak terkesiap, terkejut dengan tindakanku. Ia sempat ingin menahanku, tapi gerakanku terlalu cepat, dan ia tak sempat bereaksi. Ia menatapku dengan mata tak percaya, bibirnya sedikit terbuka, lalu beralih ke ibunya yang kini tampak benar-benar hancur, terpojok, dan tak berdaya. "Ma," kataku, suaraku kini lebih rendah dan menekan. Setiap kata bagai palu yang memukul paku di kepalanya. Uang ini adalah simbol. Simbol dari kerja keras, simbol dari integritas, simbol dari kemandirian. Uang ini adalah hasil jerih payah saya, yang Mama sebut wanita miskin ini. Aku menunjuk kalung mutiaraku. Perhiasan ini memang tidak seberapa harganya dibanding berlian Mama. Tapi uang ini, Ma, adalah bukti nyata bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia kenakan di tubuhnya, tapi dari apa yang ia perjuangkan dan apa yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ibu Ida benar-benar terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Rasa terhina itu jelas terpampang dan terpahat di wajahnya yang kini begitu rapuh. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu, apalagi oleh menantu yang selama ini ia anggap remeh, yang ia anggap tak berdaya. Ia yang selalu menyombongkan hartanya, yang selalu memamerkan kemewahan, kini dilempari uang oleh orang yang ia sebut miskin. Sebuah ironi yang begitu pahit, sebuah skenario yang paling tidak ia duga. Pukulan ini telak, jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata-kata. Ini adalah klimaks dari semua yang telah ia lakukan padaku, sebuah balas dendam yang dingin dan terencana sempurna. Suara gemerincing logam yang beradu, garpu perak yang jatuh dari tangan Ibu Ida dan memantul pelan di meja marmer, memecah keheningan yang tebal dan menyesakan. Itu bukan suara benturan keras yang dramatis, melainkan jatuhnya sebuah benda kecil yang justru menandakan kehancuran besar di dalam diri seseorang. Ibu Ida menatap uang-uang yang tersebar di meja dan beberapa lembar yang menempel di gaunnya, seolah itu adalah benda paling menjijikan dan kotor yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Wajahnya yang semula memerah karena amarah dan malu kini memucat pasi, bahkan lebih pucat dari riasan tebalnya. Bibirnya bergetar tak terkontrol, dan ia mencoba menarik napas dalam, tapi sepertinya udara di sekelilingnya begitu tipis, sulit untuk ia hirup. Rama, yang menyaksikan seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir, akhirnya bergerak dari keterpakuannya. Ia menatap ibunya dengan tatapan cemas yang mendalam, ada guratan khawatir di dahinya. Lalu, pandangannya beralih padaku dengan pandangan yang kompleks, campuran kejutan, pemahaman, dan sedikit rasa khawatir akan dampak jangka panjang dari tindakanku. "Wulan," bisiknya pelan, ada nada tak percaya dan sedikit teguran dalam suaranya, seolah ia baru menyadari sejauh mana aku bisa bertindak. Aku menatapnya balik, memberikan isyarat dengan pandangan mataku bahwa aku baik-baik saja dan bahwa ini memang harus terjadi, meskipun caranya mungkin terlihat ekstrim. Aku tidak menyesali tindakanku. Itu adalah respons yang diperlukan, sebuah cerminan keras atas setiap penghinaan yang Ibu Ida tebarkan padaku selama bertahun-tahun. Ibu Ida akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya merah dan sedikit bengkak, namun anehnya, tidak ada air mata yang menetes. Air matanya seolah membeku, tertahan oleh rasa malu dan kehinaan yang begitu pekat. Ia menatapku, bukan lagi dengan kesombongan yang menguar atau cibiran yang tajam, melainkan dengan tatapan kosong, hampa, seolah jiwanya baru saja dicabut dari raganya. Semua perhiasan di tubuhnya, kalung berlian 3 susun, cincin permata di setiap jari, gelang desainer, yang tadinya begitu ia banggakan dan gunakan sebagai tameng, kini terasa seperti beban berat yang membebaninya, ironisnya menjadi saksi bisu kehinaannya sendiri. Tanpa berkata sepatah kata pun, tanpa mengucapkan sepatah keluhan, ia mulai mengumpulkan uang-uang yang berserakan di meja.
Tangannya gemetar begitu hebat sehingga beberapa lembar uang terjatuh lagi ke lantai. Aku melihatnya mengambil uang-uang itu satu persatu, perlahan dan dengan susah payah. Seolah sedang memungut serpihan-serpihan harga diri yang hancur berkeping-keping. Gerakannya lambat, penuh kesengsaraan, dan menyiratkan penderitaan batin. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan, gaunnya yang sedikit ternoda, atau tatapan orang lain, jika ada, yang mungkin melihat kejadian memalukan ini. Fokusnya hanya pada uang-uang itu, yang baru saja ia terima sebagai simbol kehinaan yang paling mendalam. Setelah mengumpulkan semua uang itu kembali ke dalam amplop coklat, ia meletakkannya kembali di meja, namun tidak mendorongnya menjauh, juga tidak menyerahkannya padaku. Ia hanya membiarkannya di sana. Sebuah monumen bisu dari konfrontasi kami, sebuah pengakuan tak terucap akan kekalahan. Mama tidak bisa. Suaranya begitu lemah. Nyaris tak terdengar, tenggelam di antara alunan musik lembut. Kalimatnya menggantung di udara, tak terselesaikan, seolah ia tak mampu lagi merangkai kata. Ia mencoba berdiri dari kursinya, tetapi kakinya tampak goyah, seolah kehilangan kekuatan. Rama segera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri ibunya, meraih lengan Ibu Ida dengan sigap. "Mama baik-baik saja? Mama kuat jalan?" tanyanya khawatir. Raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang nyata. Ibu Ida hanya mengangguk pelan, kepalanya tetap tertunduk, tanpa menatap Rama. Ia menarik tangannya dari genggaman Rama, seolah tak ingin disentuh, tak ingin dikasihani. Dengan langkah gontai, kepala tertunduk dalam, dan bahu merosot, ia berjalan keluar dari restoran, melewati meja-meja lain tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Tubuhnya terlihat rapuh, seperti daun kering yang siap diterbangkan angin kencang. Kepergiannya begitu hening, kontras sekali dengan kedatangannya yang penuh kemegahan, suara-suara sinis, dan aura kesombongan yang dulu memenuhi setiap langkahnya. Rama menatap kepergian ibunya dengan tatapan sendu, penuh kesedihan. Ia kembali padaku, menatapku dengan tatapan yang penuh pertanyaan, seolah mencari pembenaran. "Wulan, apa ini tidak terlalu berlebihan?" Mama terlihat sangat terpukul. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat, memberikan kekuatan padanya dan meyakinkannya. "Sayang, aku tahu ini terlihat kejam dan menyakitkan bagimu. Tapi Mama sudah terlalu sering melakukannya, terlalu sering meremehkan dan menghina. Dia tidak akan pernah belajar, dia tidak akan pernah berubah, kecuali dia merasakan sendiri apa artinya dihina. Harga diri itu tidak bisa dibeli dengan berlian atau tas mewah. Dan kadang, kebenaran memang harus ditunjukkan dengan cara yang keras agar bisa dipahami dan meresap dalam hati." Rama menghela napas panjang, masih mencerna setiap keping kejadian yang baru saja terjadi. Ia tahu aku benar. Ia sudah sering mencoba bicara baik-baik dengan ibunya, berulang kali, dengan berbagai cara, tapi tak pernah berhasil. Mungkin, cara inilah yang akan membuat ibunya sadar sepenuhnya akan kesalahannya. Malam itu, Ibu Ida telah merasakan kehinaan yang selama ini ia tebarkan. Sebuah kejatuhan yang hening, namun meninggalkan bekas yang begitu mendalam, jauh lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Malam itu, setelah kepergian Ibu Ida yang penuh kehinaan, kami tidak langsung pulang. Rama dan aku hanya duduk diam di meja, di tengah kemewahan restoran yang kini terasa hampa. Hidangan lezat di depan kami tetap tak tersentuh, dingin seiring dengan suasana hati. Aku bisa merasakan tatapan penasaran dari beberapa pelayan yang sesekali melirik arah meja kami, mungkin karena insiden kecil tadi yang sempat menarik perhatian mereka. Namun, aku tak peduli. Yang terpenting bagiku, pesan yang ingin kusampaikan telah sampai, dan itu jauh lebih penting daripada opini orang lain. Rama menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan campur aduk. Ada rasa syukur, kelegaan, namun juga kesedihan yang mendalam. "Aku tahu Mama memang keterlaluan, Wulan. Aku mengakui itu. Mama belum pernah separah itu. Dia terlihat sangat hancur," ucapnya, suaranya pelan dan penuh kesedihan yang nyata. Meskipun ia mendukungku sepenuhnya, melihat ibunya sendiri begitu terpuruk dan dipermalukan pasti menyakitkan baginya, sebuah dilema yang tak mudah. Aku mengulurkan tanganku, meraih jemarinya yang hangat. "Aku mengerti, sayang. Aku tahu ini sulit untukmu, melihat orang yang kamu sayangi terluka. Tapi aku tidak bisa terus-menerus diam dan membiarkannya meremehkanku, menghina keluargaku, dan menginjak-injak harga diriku.
Ada titik di mana aku harus membela diri dan menunjukkan kebenaran, tanpa kompromi. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak melakukan ini karena dendam, Rama. Aku melakukan ini agar Mama belajar menghargai orang lain, terlepas dari latar belakang mereka, terlepas dari apa yang mereka pamerkan. Agar ia mengerti bahwa kekayaan sejati ada di dalam diri, bukan hanya di luar. Rama mengangguk pelan, meremas tanganku, mengisyaratkan bahwa ia memahami, meski hatinya masih pilu. Aku tahu. Aku mendukungmu, Wulan. Aku selalu mendukungmu. Ia terdiam sejenak. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana Mama akan bereaksi setelah ini. Dia pasti sangat terpukul. Aku khawatir dengan keadaannya. Kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Perjalanan pulang terasa hening, diisi oleh pikiran masing-masing yang berkecamuk. Aku memikirkan apakah tindakanku ini akan benar-benar membawa perubahan positif pada Ibu Ida, atau justru memperburuk hubungan kami hingga tak bisa diperbaiki. Di satu sisi, ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini kupendam, semua kemarahan dan rasa sakit karena terus-menerus diremehkan, kini sedikit terangkat dari pundakku. Aku merasa bebas. Keesokan harinya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Telepon dari Ibu Ida, yang biasanya berdering tak henti, tidak berdering sama sekali. Sebuah keheningan yang sangat tidak biasa, mengingat ia adalah tipe orang yang selalu menelepon Rama setiap pagi, bahkan beberapa kali sehari, untuk menanyakan hal-hal sepele atau sekadar mengeluh. Rama juga terlihat murung dan gelisah. Ia mencoba menelepon ibunya beberapa kali, mengirimkan pesan singkat, namun panggilannya tidak dijawab dan pesannya hanya bercentang satu. Mama tidak mengangkat teleponku sama sekali, kata Rama padaku, suaranya lesu dan penuh kekhawatiran yang mendalam. Aku benar-benar khawatir. Wulan, dia tidak pernah begini. Biarkan dia sendiri dulu, sayang, kataku dengan lembut, mencoba menenangkan kegelisahannya. Dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Kejadian semalam pasti sangat mengejutkan dan melukai egonya. Kita harus memberinya ruang dan waktu. Beberapa hari berikutnya, kondisi yang sama berlanjut. Tidak ada kabar sama sekali dari Ibu Ida. Ini adalah keheningan terpanjang yang pernah terjadi antara kami sejak aku menikah dengan Rama. Biasanya, Ibu Ida akan sangat aktif di grup keluarga, mengirimkan foto perhiasan barunya, atau sekadar komentar tentang kegiatan sosialita atau gosip terbaru. Kini, ia menghilang sepenuhnya dari radar, baik di dunia nyata maupun virtual. Rama semakin gelisah. Ia bahkan sempat ingin pergi ke rumah ibunya untuk memastikan keadaannya. Namun aku menahannya dengan lembut. Berikan Mama ruang, Rama. Biarkan dia merenung dan menghadapi perasaannya sendiri. Mama adalah wanita yang sangat bangga. Pukulan semalam pasti melukai egonya dengan sangat dalam, dan ia butuh waktu untuk mengatasinya sendiri. Jika Mama butuh sesuatu atau sudah siap bicara, dia pasti akan menghubungi. Mama bukan anak kecil. Aku menggunakan waktu itu untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaanku. Bisnis Wulandari Travel Tour semakin berkembang pesat. Aku memiliki jadwal padat dengan pertemuan klien penting, pengawasan operasional cabang, dan perencanaan strategi baru untuk ekspansi di tahun depan. Aku menyadari betapa selama ini energi dan pikiranku sedikit terkuras oleh sindiran dan drama dari Ibu Ida. Kini, tanpa tekanan dan gangguan itu, aku bisa lebih leluasa dan efektif dalam mengembangkan usahaku. Meskipun ada rasa lega yang besar, ada juga kecemasan yang samar menggantung di udara. Akankah hubungan kami, terutama antara aku dan Ibu Ida, akan membaik atau justru semakin hancur tak terselamatkan? Apakah Ibu Ida akan benar-benar berubah, belajar dari kesalahannya, atau ia akan menyimpan dendam dan kembali dengan cara yang lebih licik dan destruktif? Antiklimaks ini adalah periode penantian, sebuah jeda sebelum babak selanjutnya. Badai besar telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa dan masa depan hubungan kami masih diselimuti ketidakpastian yang tebal. Minggu-minggu berlalu dalam keheningan yang aneh dan mencekam. Setelah insiden di The Grand Horizon, Ibu Ida benar-benar menghilang dari peredaran, seolah ditelan bumi. Tak ada panggilan telepon, tak ada pesan singkat di grup keluarga, tak ada aktivitas di media sosial yang biasanya selalu ia penuhi dengan foto-foto kehidupan glamornya. Entah itu pamer perhiasan baru, tas mewah, atau acara-acara sosialita. Rama menjadi semakin cemas. Kekhawatirannya terhadap ibunya mulai menggerogoti jiwanya.
Ia terus mencoba menghubungi, tapi selalu gagal. Aku sendiri pun, meskipun merasa puas dengan pelajaran yang kuberikan, mulai merasa sedikit aneh dengan keheningan ini. Ini bukan karakter Ibu Ida yang kukenal. Ia selalu eksplosif, penuh drama, tidak pernah pendiam seperti ini. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar marah atau dendam. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan mingguan Wulandari Travel Tour di ruang kerjaku yang nyaman, ponselku tiba-tiba berdering nyaring. Aku melirik layar dan melihat nama yang tertera di sana, Ibu Mertua. Jantungku sontak berdesir, merasakan gelombang kecil ketegangan sekaligus rasa ingin tahu yang besar. Ini adalah panggilan pertamanya setelah insiden di restoran mewah itu, sebuah jeda panjang yang tak pernah terjadi sebelumnya. Aku menarik napas dalam, memantapkan diri, mempersiapkan mental untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Entah itu ledakan amarah, ungkapan dendam kesumat, atau bahkan sebuah permintaan maaf yang tak terduga. "Halo, MA?" Sapaku. Suaraku diupayakan terdengar normal dan tenang, padahal di dalam diriku ada sedikit ketegangan yang tak bisa kupungkiri. Ada jeda yang cukup lama di ujung sana, hening yang terasa berat. Biasanya, Ibu Ida akan langsung menyembur dengan berbagai keluhan, tuntutan, atau sindiran pedasnya. Namun kali ini, hanya terdengar suara napas yang samar dan sedikit berat. "Wulan." Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada sinis, arogan, atau penuh kemarahan yang biasa kudengar. Suaranya terdengar lemah. Bahkan ada sedikit kerentanan dan kerapuhan di sana. Hal yang belum pernah kudengar sebelumnya darinya. Seumur hidupku mengenalnya. "Ya, MA." Aku menunggu, memberinya waktu, tak ingin memaksanya. Mama ingin bicara denganmu," katanya lagi, suaranya sedikit bergetar, seperti menahan sesuatu. Bisakah kamu datang ke rumah Mama sekarang?" Permintaan itu membuatku terkejut. Ibu Ida tidak pernah memintaku datang ke rumahnya kecuali untuk acara keluarga besar yang sudah dijadwalkan, atau jika ada sesuatu yang harus kubantu. Dan nadanya, ada semacam kerendahan hati yang tidak biasa. Ini sangat di luar karakternya. "Sekarang, MA?" tanyaku, mencoba memastikan, sedikit tidak percaya. "Iya, Wulan. Kalau kamu tidak keberatan. Rama sedang ada di luar kota, ada perjalanan bisnis penting. Dan Mama ingin bicara empat mata saja denganmu. Ada hal penting yang harus Mama sampaikan." Permintaan ini semakin memperkuat firasatku bahwa ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi di benak Ibu Ida. Ia ingin bicara empat mata denganku, tanpa Rama sebagai penengah. Ini adalah perkembangan yang tidak kuduga sama sekali. Ini berarti ia benar-benar ingin menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang personal dan mungkin sulit. Atau mungkin, ia telah sampai pada titik di mana ia harus mengakui sesuatu, atau bahkan meminta maaf atas segala perbuatannya. "Baik, MA. Saya akan ke sana sekarang," jawabku pada akhirnya. Aku merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh kulewatkan. Setelah mengakhiri panggilan, aku duduk terpaku di kursi kerjaku sejenak. Pikiran-pikiran berkejaran cepat di benakku, seperti badai. Apa yang akan Ibu Ida katakan? Apakah ini jebakan baru untuk kembali merendahkanku? Atau benarkah ia telah berubah dan menunjukkan sisi lain dari dirinya? Rasa penasaran dan antisipasi bercampur aduk dengan sedikit kecemasan. Aku tahu, apapun yang terjadi, pertemuan ini akan menjadi tonggak penting dalam hubungan kami. Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu. Aku segera berganti pakaian menjadi busana yang santai namun sopan, sebuah blus longgar dan celana kulot, tanpa perhiasan mencolok lainnya, hanya kalung mutiara nenekku yang setia melingkar di leher, simbol dari diriku yang sejati. Aku membawa tas tangan kecilku, di dalamnya hanya ada ponsel dan dompet. Aku tidak ingin membawa senjata, apapun lagi, baik itu tablet dengan laporan keuangan atau uang tunai. Kali ini, aku ingin melihat seberapa jauh perubahan yang telah terjadi pada dirinya, tanpa tekanan eksternal dariku. Perjalanan menuju rumah Ibu Ida terasa lebih panjang dari biasanya, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Setiap tikungan, setiap lampu merah, seolah menambah ketegangan di dadaku. Aku memvisualisasikan berbagai skenario yang mungkin terjadi di sana. Akankah ia marah besar dan menuntutku untuk meminta maaf atau membatalkan bisnisku?
Akankah ia berpura-pura baik hanya untuk menjebakku dalam skenario baru? Atau akankah ia akhirnya meminta maaf atas semua perkataan dan perbuatannya, mengakui kesalahannya? Ada harapan samar yang tumbuh. Panggilan tak terduga ini adalah titik balik baru dalam antiklimaks kami. Sebuah penanda bahwa fase keheningan akan segera berakhir. Badai telah mereda, tapi awan-awan gelap masih menggantung, menanti hembusan angin yang akan membawa kejelasan atau badai baru yang tak terduga. Mobilku melaju perlahan, ban berdesir lembut di atas kerikil saat memasuki gerbang rumah Ibu Ida yang megah. Taman depan yang biasanya ramai dengan gemericik air mancur atau suara tukang kebun yang bekerja, kini tampak lebih sunyi, seolah ikut merasakan atmosfer ketegangan yang akan terjadi di dalam. Aku mematikan mesin mobil, menarik napas dalam, merasakan detak jantungku yang berpacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada campuran rasa ingin tahu, kecemasan, dan sedikit harapan. Seorang asisten rumah tangga yang biasa menyambutku dengan senyum ramah, kini membukakan pintu dengan ekspresi serius dan sedikit sedih di wajahnya, lalu mempersilakanku masuk. Suasana di dalam rumah juga terasa sangat berbeda. Biasanya ramai dengan suara asisten rumah tangga yang bekerja, dentingan alat makan, atau alunan musik klasik yang diputar Ibu Ida dengan volume cukup keras. Kini hanya ada keheningan yang pebal, seolah seluruh rumah menahan napas. Aku diarahkan ke ruang tamu utama yang luas, di mana sofa-sofa mahal dan lukisan-lukisan berharga terpajang rapi. Di salah satu sofa tunggalnya, menghadap jendela besar, Ibu Ida sudah duduk. Penampilan Ibu Ida malam itu jauh berbeda dari biasanya. Nyaris tak bisa ku kenali. Ia tidak mengenakan gaun mewah, perhiasan mencolok, atau riasan tebal. Hanya sebuah daster rumah berwarna pastel yang sederhana, dengan rambut yang diikat asal-asalan, tanpa sanggul rapi atau hairdo mahal. Wajahnya polos tanpa riasan sedikit pun, menampakkan garis-garis keriput yang selama ini tertutup makeup. Matanya tampak bengkak dan merah, seolah ia baru saja menangis hebat atau tidak tidur semalaman. Ada kelelahan yang nyata terpancar dari dirinya. Dan, yang paling mengejutkan bagiku, sebuah kerentanan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Ini adalah sisi Ibu Ida yang sama sekali baru bagiku. "Ma," sapaku pelan, melangkah mendekat. Suaraku sedikit bergetar karena melihat kondisinya. Aku duduk di sofa di seberangnya, menjaga jarak yang wajar, namun cukup dekat untuk bisa berkomunikasi dengan nyaman. Ibu Ida mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya padaku berbeda. Tidak ada lagi sinisme, tatapan meremehkan, atau kilatan angkuh di matanya. Hanya ada kepahitan yang mendalam dan sesuatu yang mirip penyesalan yang tulus. "Wulan." Suaranya serak, nyaris tak dikenali. Hening kembali menyelimuti kami. Namun kali ini bukan keheningan yang penuh amarah atau dendam yang terpendam, melainkan keheningan yang berat, penuh dengan kata-kata tak terucap, dan emosi yang saling beradu. "Mama. Mama minta maaf," ucap Ibu Ida tiba-tiba. Suaranya nyaris berbisik, begitu pelan hingga aku harus sedikit mencondongkan tubuh ke depan untuk bisa mendengarnya. Kata-kata itu, yang selama ini tak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya, bagai guntur di siang bolong, mengejutkanku hingga ke inti jiwa. Aku terpaku di tempat dudukku. Sebuah permintaan maaf? Dari Ibu Ida? Ini adalah hal yang paling tidak kuduga akan terjadi. Ia adalah sosok yang terlalu angkuh, terlalu berbangga diri, terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Ia tak pernah mengucapkan kata maaf pada siapapun, apalagi padaku. "Mama tahu Mama sudah keterlaluan selama ini." Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca lagi, air mata sudah siap tumpah. "Mama sudah bicara seenaknya, merendahkanmu, menghinamu di depan banyak orang. Mama bilang kamu wanita miskin, tidak punya apa-apa, hanya membebani Rama. Mama bahkan mengatakan hal-hal buruk tentang bisnismu." Ia menunduk, tak sanggup menatapku, seolah tak kuat melihat pantulan rasa malu di mataku. "Mama sangat malu, Wulan. Sangat malu atas semua yang sudah Mama katakan dan lakukan padamu." Aku diam, membiarkannya bicara, membiarkan setiap pengakuannya keluar. Ada kejutan besar dalam diriku, tapi aku berusaha menjaga ekspresiku tetap netral dan tenang. Aku ingin mendengar semua yang ingin ia katakan, semua yang selama ini membebaninya. "Mama. Mama tahu kamu pasti membenci Mama sekarang." Lanjutnya, suaranya bergetar menahan tangis. "Setelah Mama lihat apa yang kamu punya, apa yang sudah kamu bangun dengan tanganmu sendiri, dari nol, tanpa bantuan siapapun.
Mama sadar betapa piciknya Mama selama ini. Mama hanya melihat dari harta, dari penampilan luar. Mama sungguh menyesal. Wulan, menyesali setiap kata-kata buruk yang pernah Mama ucapkan. Air mata akhirnya menetes deras dari matanya, mengalir membasahi pipinya yang keriput dan tampak lelah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Ibu Ida menangis di hadapanku. Menangis bukan karena drama atau kemarahan yang meluap, tapi karena penyesalan yang tulus dan mendalam, sebuah penyesalan yang meruntuhkan benteng kesombongannya. Tangisnya pelan, sesenggukan, namun penuh kejujuran. Mama bangga dengan Rama. Mama selalu ingin Rama terlihat sempurna di mata orang lain. Katanya lagi, di sela isak tangisnya yang tertahan. Tapi Mama tidak pernah bangga dengan dirimu, Wulan. Mama selalu membandingkanmu dengan menantu teman-teman Mama yang pakai berlian dan tas mahal. Mama terlalu buta oleh materi dan pandangan orang lain. Ia mengusap air matanya. Tapi Mama tidak sadar. Mama justru melukai orang yang paling berharga bagi putra Mama, orang yang seharusnya Mama sayangi. Aku mendengarkan setiap kata-katanya, setiap pengakuannya yang menyakitkan namun jujur. Ada ketulusan yang luar biasa dalam setiap isakan dan pengakuannya. Ini adalah Ibu Ida yang berbeda. Ibu Ida yang telah hancur oleh kebenaran dan akhirnya mengakui kesalahannya. Sebuah transformasi yang menyakitkan, namun tampaknya sangat perlu baginya. Mama tidak tahu harus bagaimana sekarang, Wulan, bisiknya, mengangkat kepala dan menatapku dengan mata sembab yang penuh harap dan penyesalan. Mama tahu tidak ada yang bisa Mama lakukan untuk menebus semua yang sudah Mama katakan. Tapi, bisakah kamu memaafkan Mama? Pertanyaan itu menggantung di udara, memenuhi setiap sudut ruang tamu. Sebuah permintaan maaf yang tulus dan memohon, dari sosok yang paling angkuh dan paling meremehkanku selama ini. Ruang tamu yang hening itu kini dipenuhi dengan keheningan yang penuh harapan. Menunggu jawabanku, sebuah keputusan yang akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya. Pertanyaan Ibu Ida menggantung di udara, memecah kesunyian ruang tamu dengan beban emosi yang berat. Tatapan matanya yang sembab, penuh penyesalan, menembus hatiku. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai sosok yang angkuh dan meremehkan. Namun, kini di hadapanku, ia adalah seorang wanita yang rapuh, yang telah berani mengakui kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku menarik napas dalam, memproses semua yang telah terjadi. Amarah dan rasa sakit yang selama ini kupendam perlahan mencair, digantikan oleh pemahaman dan, anehnya, sedikit rasa iba. Aku tahu, pengakuan ini pasti sangat sulit baginya. Ini adalah keruntuhan ego yang dibangun selama bertahun-tahun. Kataku pelan, suaraku lembut, tanpa nada penghakiman. Saya tidak pernah membenci Mama. Saya hanya sedih. Sedih karena Mama tidak pernah melihat saya apa adanya. Sedih karena Mama selalu menilai saya dari luarnya saja. Aku melihat air mata Ibu Ida kembali mengalir, kali ini lebih deras. Itu bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kelegaan, air mata penyesalan yang mendalam, dan mungkin, air mata harapan. Mama tahu itu, Wulan. Mama terlalu dibutakan oleh hal-hal duniawi. Ucapnya terisak. Mama menyesal. Mama benar-benar menyesal. Aku bangkit dari sofa dan perlahan mendekatinya. Untuk pertama kalinya, aku duduk di sampingnya. Aku mengulurkan tangan dan mengusap bahunya dengan lembut. Tubuhnya sedikit menegang pada awalnya, lalu perlahan mengendur di bawah sentuhanku. Mama, saya memaafkan Mama, kataku. Kalimat itu keluar dengan tulus, tanpa keraguan. Saya memaafkan Mama atas semua perkataan dan perbuatan yang melukai saya. Tapi saya harap, ini menjadi pelajaran bagi kita berdua. Ibu Ida mendongak, menatapku dengan mata penuh haru. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Jauh lebih erat dari yang pernah kulakukan padanya. Itu bukan genggaman angkuh, melainkan genggaman yang mencari pegangan, mencari dukungan. Terima kasih, Wulan. Terima kasih, bisiknya, suaranya tercekat. Mama tidak tahu harus berbuat apa tanpamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang Mama kira. Kamu adalah menantu yang luar biasa. Aku tersenyum tipis. Kita akan melupakan semua yang sudah terjadi. Kita mulai dari awal. Rama pasti akan sangat senang mendengar ini. Ibu Ida mengangguk, masih terisak. Mama juga akan belajar, Wulan.
Belajar untuk tidak menilai orang dari harta. Belajar untuk menghargai usaha dan kerja keras. Malam itu, di ruang tamu yang hening, di bawah lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut, sebuah babak baru dalam hubungan kami dimulai. Bukan dengan kemewahan atau pesta, melainkan dengan air mata penyesalan dan sebuah janji tulus. Sebuah awal yang mungkin sulit, penuh tantangan untuk saling belajar dan menghargai, tetapi setidaknya, fondasi baru telah diletakkan. Badai telah benar-benar berlalu, meninggalkan pelangi harapan di baliknya. Bulan-bulan berlalu setelah malam pengakuan yang penuh air mata di ruang tamu Ibu Ida. Hubungan kami memang tidak serta-merta berubah 180 derajat menjadi sempurna dalam semalam, seperti yang sering terjadi dalam cerita dongeng. Namun ada pergeseran signifikan yang terasa dan terlihat jelas. Ibu Ida tidak lagi menelepon hanya untuk menyindir, mengeluh tentang Rama, atau membandingkanku dengan menantu teman-temannya. Sebaliknya, ia mulai meneleponku untuk menanyakan kabar, bahkan sesekali meminta saran tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah terpikirkan, seperti pilihan warna kain untuk sofa barunya, resep masakan sehat, atau bahkan rekomendasi tempat liburan. Itu adalah perubahan kecil, namun berarti besar bagiku, menunjukkan adanya niat baik dan upaya untuk membangun jembatan. Ia juga tak lagi memamerkan perhiasan berliannya yang mencolok atau tas bermereknya secara berlebihan di depanku. Ada beberapa momen di mana ia justru menceritakan dengan antusias tentang kegiatan sosial yang ia ikuti, tentang teman-temannya yang mulai tertarik pada investasi bisnis di luar lingkaran sosialita, atau bahkan tentang artikel yang ia baca mengenai wirausaha wanita yang sukses. Aku bisa merasakan bahwa pandangannya terhadap nilai, kesuksesan, dan kebahagiaan mulai bergeser dari materi semata ke hal-hal yang lebih esensial dan bermakna. Rama adalah orang yang paling bahagia melihat perubahan positif ini. Ketegangan yang dulu selalu menyelimuti keluarganya, ketegangan antara aku dan ibunya, perlahan mencair, digantikan oleh suasana yang lebih harmonis. Ia seringkali tersenyum lega dan memegang tanganku dengan bangga saat melihat interaksiku dengan ibunya yang kini jauh lebih hangat dan saling menghargai. Rumah kami terasa lebih damai. Suatu hari, saat kami sedang makan siang di rumah Ibu Ida, sebuah kegiatan yang kini rutin kami lakukan seminggu sekali, bergantian di rumah kami dan rumahnya, Ibu Ida menatapku dengan tatapan lembut dan penuh makna. Ada kilatan cahaya baru di matanya. "Wulan," katanya, "Mama pernah bilang Mama ingin kamu bisa punya apa yang kamu inginkan. Mama dulu berpikir itu adalah berlian besar, tas mahal, atau mobil mewah seperti yang menantu teman-teman Mama punya." Ia tersenyum tipis, senyum yang tulus. "Sekarang Mama sadar, kamu sudah punya segalanya. Lebih dari yang Mama impikan. Bahkan lebih dari yang Mama miliki, Wulan." Aku tersenyum padanya, membalas tatapannya. "Yang saya inginkan, Ma, adalah dihargai. Dihargai sebagai seorang individu, sebagai menantu, sebagai seorang wanita yang berjuang. Dan itu sudah saya dapatkan sekarang." Ibu Ida mengangguk perlahan, matanya kembali berkaca-kaca. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan haru dan kelegaan. "Mama yang harusnya berterima kasih. Wulan, kamu sudah memberi Mama pelajaran paling berharga dalam hidup Mama. Pelajaran tentang arti sebenarnya dari harga diri, dari nilai sejati seseorang, dan dari kesuksesan yang bukan hanya diukur dari materi. Mama minta maaf sekali lagi atas semua yang sudah Mama perbuat dan katakan. Mama sungguh beruntung punya menantu sepertimu. Aku tahu, mungkin akan ada tantangan di masa depan. Hubungan antar manusia memang kompleks dan penuh pasang surut. Namun, fondasi yang baru ini, yang dibangun di atas kejujuran, pengakuan kesalahan, dan maaf yang tulus, jauh lebih kokoh daripada fondasi kesombongan dan prasangka yang dulu ada. Kami telah melewati badai, dan hubungan kami tumbuh lebih kuat karenanya." Wulandari Travel Tour terus berkembang pesat. Dari agen kecil kini menjadi salah satu agen travel terkemuka di Indonesia, bahkan mulai merambah pasar Asia Tenggara. Aku tetap fokus pada integritas, kualitas layanan, dan membangun tim yang solid, bukan pada pameran semu atau keuntungan sesaat. Kalung mutiara peninggalan nenekku tetap menjadi perhiasan favoritku, sebuah pengingat abadi akan asal-usulku, nilai-nilai yang kujunjung tinggi, dan perjalanan panjang yang telah kutempuh. Aku tidak lagi disebut wanita miskin oleh Ibu Ida atau lingkungan sekitarnya. Kini, aku adalah menantu yang dihormati, seorang pengusaha sukses yang visioner, dan yang terpenting, seorang individu yang bangga akan siapa dirinya,
yang telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang arti sejati dari kekayaan dan nilai diri, bahwa itu semua terpancar dari dalam, bukan dari luar.